Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1491. Segalanya tampak sunyi, hanya menyisakan suara pedang dan tombak memasuki tubuh di tengah kegelapan angkasa yang luas. Chang Yuan, Jin Luo, dan para ahli Sein surgawi lainnya menyaksikan dengan kaget dan ngeri. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa hanya dua dewa di dunia Tianyuan yang akan memilih taktik agresif dan biadab seperti itu, membiarkan diri mereka terluka untuk melukai lawan mereka. Satu-satunya perbedaan antara mereka dan orang normal adalah bahwa tusukan pedang dan tombak yang tampaknya sederhana mengandung kekuatan penghancur terbesar dari kedua dewa. Tusukan pedang itu mungkin terlihat biasa bagi orang-orang seperti mereka, tapi jika salah satu dari mereka yang menjadi sasarannya, keilahian di dalam pedang itu pasti sudah melenyapkan tubuh dan roh mereka sepenuhnya sebelum serangan itu bisa mendarat. Apakah ini, seri? Sein utama di Long tidak mau bertanya, tidak mampu menghentikan suaranya yang sedikit bergetar. Dengan cara tertentu, dia lebih memilih berharap kedua dewa itu terluka parah dan dipaksa tertidur lelap. Terlepas dari sisi mana mereka berdiri saat ini, pada akhirnya mereka adalah dewa yang tidak akan pernah bisa benar-benar terhubung dengan makhluk hidup lain di dunia ini. Mereka seharusnya tidak pernah ada. Tatapan Chang Yuan ditampilkan pada wajah familiar yang telah diubah oleh Dewa Suci, ekspresi berfluktuasi tak menentu saat dia berkata, apa yang Dewa Suci coba lakukan? Mengapa dia tiba-tiba muncul seperti Zhou Yuan? Itu bukanlah transformasi yang sederhana. Penampilannya dan bahkan auranya telah sepenuhnya menjadi Zhou Yuan. Jika Zhou Yuan hadir, bahkan dia tidak akan tahu siapa yang palsu. Namun Chang Yuan sedikit bingung melihat betapa mudanya penampilan Zhou Yuan ini. Dia tampak seperti Zhou Yuan yang lebih muda sejak pertama kali mereka bertemu. Tapi apa maksudnya ini? Apakah Dewa Suci berpikir bahwa bertransformasi menjadi Zhou Yuan akan membuat Dewa ketiga tidak mampu melakukan serangan itu? Apakah dia tidak tahu bahwa keilahian itu tidak punya hati? Tidak ada seorang pun yang bisa memahami maksud Dewa Suci. Seluruh tempat menjadi sunyi selagi mata yang tak terhitung jumlahnya menatap ke arah dua sosok dewa yang saling menikam tubuh dewa masing-masing. Wajah dewa ketiga tanpa ekspresi saat dia melihat wajah Zhou Yuan dan berkata, Dewa Suci, apakah perubahan wajah ini akan membuatku ragu? Dewa Suci terkekeh pelan dan menjawab, Dewa ketiga, kamu terlalu percaya diri. Aku sudah bilang padamu bahwa rencanaku jauh melampaui imajinasimu. Kelemahan terbesarmu adalah semut bernama Zhou Yuan. Tentu saja, dalam cara bicara tertentu, mungkin lebih tepat untuk menyebut kelemahan itu sebagai sisi kemanusiaanmu. Dewa ketiga, pernahkah kamu merasa aneh bahwa kamu memiliki sisi kemanusiaan meskipun kamu seorang dewa? Dewa Suci menunjukkan senyuman aneh. Itu sebenarnya ulahku. Cahaya menakutkan dan dingin mengalir di mata dewa ketiga. Apa maksudmu? Sejujurnya kamu harus berterima kasih padaku, aku memanipulasi benang takdir, memungkinkanmu bertemu dengan satu-satunya orang di dunia ini yang dapat memunculkan sisi kemanusiaan sejati darimu. Akulah yang menuntun Chang Yuan untuk mencuri batu suci tempat kamu dilahirkan. Kata-kata ini seperti batu yang menghancurkan langit. Di dalam pasukan surga, Jin Luo, Di Long, Qi Ji dan para ahli Sein lainnya menatap Chang Yuan dengan kaget. Chang Yuan tertegun sejenak. Segera setelah itu, wajahnya menjadi gelap saat dia berkata, sungguh menggelikan. Dewa Suci menoleh ke samping dan menyeringai pada Chang Yuan. Apakah kamu masih ingat ahli Sein Mo Yin? Chang Yuan terkejut dengan nama ini. Segera setelah itu, dia sepertinya mengingat sesuatu ketika pupil matanya tiba-tiba menyusut. Mo Yin. Sein utama Jin Luo mengerutkan kening dan berkata, orang tua ini ingat nama itu. Dia adalah seorang Sein ahli di kuil Omega yang sangat mahir dalam seni melihat masa depan. Dia sedang berkultivasi tertutup ketika Chang Yuan mencuri batu dewa. Pada akhirnya, dia mati dalam pertempuran melawan ahli suci ras suci. Sein utama Di Long menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dari ekspresi Chang Yuan, dan segera bertanya dengan suara rendah, apakah ada sesuatu yang salah pada orang ini? Wajah Chang Yuan bergetar sesaat, sebelum akhirnya dia berkata dengan susah payah, Mo Yin adalah orang yang paling kuat mendukung rencanaku mencuri batu dewa, jika bukan karena bantuannya, itu akan jauh lebih sulit. Bagiku untuk mencurinya dari pengamanan yang begitu ketat. Selain itu, dialah yang memberiku peta banyak domain Saku, mengatakan bahwa itu adalah beberapa domain tersembunyi yang dia temukan saat berkeliling dunia Tianyuan,
yang pada akhirnya memungkinkanku menghindari pengejar terhadapku. Salah satu domain di rute yang dia berikan padaku adalah seluruh tubuh Chang Yuan mulai bergetar. Di mana Yao Yao dan aku pertama kali bertemu Zhou Yuan. Ekspresi penguasa utama Jin Luo dan yang lainnya dengan cepat berubah. Awalnya tidak ada yang salah, tapi setelah mendengar nama Mo Yin dari Dewa Suci, bayangan kecurigaan yang sangat besar kini muncul di seluruh rangkaian kejadian. Sein utama di Long berkata dengan suara suram, pasti ada masalah dengan Mo Yin. Memang benar, karena Mo Yin ditangkap olehku selama perang pertama yang mengakhiri dunia. Namun, aku tidak membunuhnya melainkan menginfeksi dia dengan kehendakku. Setelah melihat sekilas masa depan dan tertidur lelap, aku meminjam tangannya untuk memulai beberapa rencana. Dewa Suci menyeringai. Tapi bukan itu saja. Instruksi yang diturunkan di klan Zhou dan arai teleportasi di kuil leluhur mereka juga merupakan hasil karyaku. Rasa dingin memenuhi seluruh tubuh Chang Yuan saat dia menatap dengan tak percaya pada Dewa Suci. Dia tidak percaya bahwa semua yang terjadi saat itu diatur secara diam-diam oleh Dewa Suci. Semuanya ibarat bidak catur belaka, dipaksa menari sesuai keinginannya. Tujuannya adalah untuk menciptakan pertemuan antara Zhou Yuan dan Yao Yao, tujuan yang jelas telah dia capai. Pada saat ini, bahkan penguasa utama seperti Chang Yuan, yang telah mengalami ratusan pertempuran, mau tidak mau merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Kemampuan Dewa Suci terlalu mengerikan. Apakah ini kekuatan para dewa yang sebenarnya? Dewa Suci dengan lembut menatap wajah dingin dewa ketiga dan berkata, karena aku bisa melahirkanmu, aku juga bisa membuatmu dan Zhou Yuan bertemu. Dia memiliki berkah naga suci yang berisi kehendak naga leluhur yang paling murni, sementara kamu dilahirkan dari kehendak naga leluhur. Oleh karena itu, kalian berdua secara alami akan tertarik satu sama lain. Dialah satu-satunya di dunia ini yang memungkinkanmu memperoleh emosi sejati dan sisi kemanusiaan yang tidak dapat dihilangkan. Namun, sebagai dewa, sisi keilahian dan kemanusiaanmu secara alami bertentangan satu sama lain. Ketika kamu memperoleh sisi kemanusiaan, keilahianmu tidak lagi murni. Kamu mungkin juga telah menyadari hal ini, dan karena itu keilahianmu selalu berusaha untuk sepenuhnya menghapus sisi kemanusiaanmu. Namun, saat kamu akan berhasil, racun kutukan pemusnahan dewa memaksamu untuk bangun lebih awal. Karena itu, sifat kemanusiaanmu tidak pernah terhapus dengan baik. Dan disinilah letak kelemahan terbesarmu. Itu juga targetku, karena seperti yang kamu katakan, kamu dan aku memiliki kekuatan yang sama. Meski aku punya sedikit keunggulan, sangat sulit bagiku untuk mengalahkanmu, apalagi menyerap keilahianmu. Ini adalah sesuatu yang sudah aku sadari sejak lama ketika aku terluka oleh kehendak naga leluhur dan sebelum kamu lahir. Oleh karena itu, untuk mengalahkanmu dan menyerap keilahianmu dengan benar, aku ingin kamu memiliki kelemahan, yang telah berhasil aku ciptakan. Dewa Suci menatap langsung ke mata dewa ketiga, sebelum menunjuk ke arah wajah kekanak-kanakan Zhou Yuan yang dia kenakan saat ini. Wajah ini disegel tepat waktu menggunakan metode khusus ketika Zhou Yuan pertama kali memasuki arai teleportasi di kuil leluhurnya. Bagaimana menurutmu? Bukankah itu terlihat familiar? Di kejauhan, Chang Yuan akhirnya teringat. Wajah muda dan belum dewasa yang dikenakan oleh Dewa Suci persis sama dengan wajah Zhou Yuan ketika dia pertama kali masuk ke wilayah yang menentukan itu dan bertemu Yao Yao. Itu adalah pertemuan pertama mereka. Dahulu kala, seorang anak laki-laki yang entah bagaimana tersandung ke dalam wilayah asing mengangkat wajahnya yang kotor dan melihat seorang gadis berbaju biru menatapnya dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Ada juga makhluk kecil seperti anjing yang mengikuti di kakinya. Meski wajah dewa ketiga tetap dingin dan tanpa emosi, air mata perlahan jatuh dari matanya. Saat air mata muncul, senyuman di wajah dewa suci semakin lebar, karena ini berarti sisi manusia di tubuh dewa ketiga kembali bangkit. Bagi dewa seperti mereka, kemunculan sisi manusia akan menyebabkan keilahian mereka menjadi kacau. Pedang yang menembus tubuh dewa suci mulai bergetar, perlahan memudar sebelum akhirnya menghilang. Pemandangan ini membuat para ahli surga merasa seperti berada di gudang es ketika ketakutan dan kekhawatiran mulai membanjiri hati mereka. Dewa suci terkekeh pelan sambil menatap wajah dewa ketiga yang sangat dingin dan dengan lembut berkata, "Dewa ketiga, kamu kalah." Tombak bercabang tiga yang menembus tubuh dewa ketiga mulai bergetar dan bersinar dengan cahaya aneh. Keilahian dewa ketiga mulai mengalir ke tombak itu, mengalir sepanjang tombak itu menuju ke dalam tubuh dewa suci. Kalau begitu, aku dengan hormat menerima keilahianmu.
Ketika keilahian Dewa Ketiga yang bersinar mulai mengalir ke dalam tubuh Dewa Suci melalui tombak cabang tiga, banyak orang di pasukan surga merasakan seluruh tubuh mereka menjadi sedingin es ketika hati mereka yang awalnya penuh harapan tiba-tiba tenggelam. Beberapa saat yang lalu semuanya tampak begitu optimis. Karena tidak ada dewa yang mampu menang atas yang lain, kedua belah pihak tidak punya pilihan selain menyerah, membiarkan seluruh surga menikmati kedamaian sekali lagi. Terlebih lagi, dengan perlindungan Dewa Ketiga, ras suci tidak akan berani menindas secara berlebihan dan melangkahi seluruh surga seperti sebelumnya. Ini adalah hasil yang dapat diterima oleh banyak orang. Namun, siapa yang mengira bahwa impian indah mereka untuk masa depan tiba-tiba meledak ketika akan menjadi kenyataan. Pertempuran para dewa tiba-tiba berubah drastis, menyebabkan Dewa Ketiga jatuh ke dalam situasi berbahaya. Siapapun yang tahu bahwa kekuatan Dewa Ketiga akan turun drastis saat keilahiannya diambil. Ketika itu terjadi, akan menjadi lelucon baginya untuk mencoba mengendalikan Dewa Suci lagi. Tentara surgawi jatuh ke dalam teror dan ketakutan. Bahkan 4 penguasa utama, Jin Luo, Chang Yuan, Dilong dan Qi Ji mengalami kebingungan, jarang sekali tidak tahu harus melakukan apa. Bagaimanapun juga, kejadian ini sangat tidak terduga. Tentu saja, mereka juga sangat terkejut dengan perencanaan Dewa Suci yang cermat dan terkesan maha tahu. Mungkinkah seluruh surga berharap bisa mengalahkan keberadaan seperti itu? Lindungi Dewa Ketiga. Namun, penguasaan keempat akhirnya memaksakan diri untuk kembali sadar. Mereka berkelahi dengan tenaga sambil memimpin serangan dengan letusan Genesis Ki yang menakjubkan. Mereka memahami bahwa Dewa Ketiga adalah harapan terakhir seluruh surga. Jika keilahiannya diserap oleh Dewa Suci, seluruh surga akan segera menemui ajalnya. Oleh karena itu, mereka benar-benar perlu melindungi Dewa Ketiga. Sementara 4 penguasa utama berlari ke depan, para ahli Sein surgawi di belakang mereka ragu-ragu sejenak, sebelum pandangan penuh tekad muncul di mata mereka. Mereka tahu bahwa mereka hanyalah lalat yang terbang ke dalam api, tapi mereka tidak punya pilihan. Setelah Dewa Suci menguras keilahian Dewa Ketiganya, satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah nasib yang lebih suram. Kekuatan Sein yang besar melayang ke udara saat sosok-sosok bercahaya meremukkan, dan menembak langsung ke arah Dewa Suci. Gerakan mereka secara alami terdeteksi oleh Dewa Suci. Namun, dia hanya menatap sekilas, seolah-olah seekor naga raksasa sedang melihat nyamuk yang terbang ke arahnya. Keberanian yang terpuji. Sayang sekali tidak ada gunanya, ujarnya. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan melambai dengan lembut. Seolah-olah seluruh wilayah itu langsung dibekukan, tubuh 4 penguasa utama dan para ahli Sein surgawi kini terjebak di tempatnya. Mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan kendali atas tubuh mereka, dan hanya bisa melayang di sana seperti patung di tengah ruang yang tak ada habisnya. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan dan menyedihkan. Setelah dengan mudah membatasi para ahli Sein surga, tatapan Dewa Suci beralih kembali ke Dewa Ketiga, merasakan keilahiannya mengalir ke dalam tubuhnya. Perasaan kenyang yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar di tubuhnya. Keilahian yang lesat, ekspresi mabuk memenuhi wajahnya saat dia tersenyum. Dewa Ketiga, aku selalu membayangkan hari ini ketika aku disiksa oleh kehendak naga leluhur dalam kegelapan tak berujung itu. Setelah aku sepenuhnya menyerap keilahianmu dan melahap semua kehidupan di seluruh surga, aku akan mampu melampaui menjadi penguasa sejati pertama di dunia ini. Saat itu terjadi, aku akan menghapus semua tanda naga leluhur, dan menciptakan dunia baru sesuai gambaranku. Dewa Ketiga menatap tajam ke arah Dewa Suci, wajahnya dipenuhi kebencian yang pahit. Dewa Ketiga, yang kalah harus membayar harga kekalahannya. Kehendak naga leluhur melahirkanmu dalam upaya untuk mengendalikanku, tapi gerakanku jelas lebih unggul dari itu. Aku telah menang. Tekanan ilahi yang menyebar dari tubuh Dewa Suci menjadi semakin menakutkan dan perlahan-lahan menutupi seluruh surga. Saat ini, setiap makhluk hidup di seluruh surga merasakan teror yang tak terlukiskan ketika mereka gemetar tak terkendali, tidak berani bergerak. Mereka ibarat ikan kecil dan udang di dalam tangki ikan yang tiba-tiba melihat wajah raksasa mengamati mereka dengan kejam dan mengejek dari luar. Satu tatapan saja akan membuat siapapun merasa sangat ketakutan hingga mereka akan kehilangan semua kekuatan. Tekanan ilahi yang menyebar dari Dewa Ketiga dengan cepat melemah saat cahaya keilahian di sekelilingnya meredup dengan cepat. Saat semakin banyak keilahian mengalir ke dalam tubuh Dewa Suci, lapisan materi ketuhanan mulai muncul di sekelilingnya, perlahan menyelimuti tubuhnya seperti cangkang. Dewa Suci menundukkan kepalanya untuk mengamati perubahan ini saat senyuman di wajahnya melebar.
Itu adalah tanda evolusinya yang semakin dekat. Begitu dia sepenuhnya menyerap keilahian dewa ketiga, dia akan mulai mengalami transformasi. Ketika transformasi ini selesai, kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penyerapan keilahian berlanjut hingga saat tertentu ketika cahaya di sekitar dewa ketiga akhirnya menghilang. Matanya yang dipenuhi keilahian juga kehilangan kilaunya. Setelah merasakan gumpalan keilahian terakhir meninggalkan tubuh dewa ketiga, dewa suci perlahan mengeluarkan tombak bercabang tiga miliknya. Tubuh dewa ketiga mulai terjatuh seolah-olah dia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Dewa ketiga, keberadaanmu sekarang tidak ada artinya. Itu sebabnya sudah waktunya bagimu untuk menghilang. Dewa suci terkekeh sambil mengarahkan tombaknya ke tubuh dewa ketiga yang terjatuh. Seberkas cahaya ilahi menembus ruang angkasa, melenyapkan semua materi yang dilewatinya. Mata Chang Yuan, Jin Luo, dan para ahli Sein surga lainnya, yang membeku di tempatnya, menonjol dari rongganya seolah-olah akan pecah saat hati mereka melolong putus asa. Mereka telah menginvestasikan sejumlah besar upaya untuk mewujudkan kelahiran dewa ketiga dan menaruh harapan besar padanya. Namun, harapan terakhir mereka kini telah padam tepat di depan mata mereka, pemandangan yang membuat mereka sangat marah hingga hampir menenggelamkan rasionalitas mereka. Namun, betapapun paniknya mereka berjuang, ruang beku di sekitar mereka menolak untuk bergerak. Air mata mengalir di mata Chang Yuan. Namun, yang bisa dia pikirkan hanyalah wajah Yao Yao yang dingin namun bersemangat di domain tertentu di masa lalu. Meskipun dia juga cukup menyendiri, gadis muda itu penuh dengan kehidupan. Panggilan, kakek Hei, darinya akan meluluhkan hati Chang Yuan. Namun, gadis kecil yang sama itu sekarang akan menghilang dari dunia ini. Yao Yao, kakek Hei telah mengecewakanmu. Mungkin, aku seharusnya tidak membawamu keluar dari kuil Omega, aku seharusnya tidak membawamu ke domain itu, air mata mengalir di wajahnya yang sudah tua. Segera setelah itu, dia menutup matanya, tidak mampu lagi menahan pemandangan kejam itu. Cahaya ilahi menebas ke bawah, bahkan merobek ruang itu sendiri. Keputusasaan memenuhi mata para ahli Sein surga. Saat cahaya ilahi hendak mengenai tubuh dewa ketiga, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ruang di dekatnya tiba-tiba hancur saat sesosok tubuh bersinar keluar. Dia memegang kuas hitam berbintik-bintik dan cahaya ilahi yang menyilaukan bersinar dari tubuhnya. Ujung kuas yang tajam terayun ke atas, disertai dengan kekuatan ilahi yang melonjak saat ia membelah cahaya ilahi yang jatuh menjadi dua seperti tombak surgawi yang besar. Suara gemuruh meledak, menyebar ke banyak langit. Mata para ahli Sein surgawi terbelalak tak percaya. Apa yang baru saja mereka saksikan? Ada orang lain selain dewa ketiga yang bisa menerima serangan kekuatan suci dari dewa suci. Siapa ini? Pupil mata dewa suci juga sedikit melebar. Seluruh tempat itu sunyi selagi tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya menoleh. Cahaya ilahi perlahan-lahan surut dan kerumunan akhirnya bisa melihat. Mereka melihat seorang pria berdiri di tengah kegelapan, kuas hitam berbintik-bintik melayang di sampingnya dan tubuh dewa ketiga di pelukannya. Lingkaran cahaya ilahi berdenyut dari belakang kepala sosok itu. Saat mereka memandangi sosok itu, wajah Chang Yuan, Jin Luo, dan para ahli Sein surgawi mulai berubah kaku sedikit demi sedikit. Meskipun gerakan mereka dibatasi, hati mereka dipenuhi keheranan dan raungan ketidakpercayaan yang menggelegar. Zhou Yuan. Di tengah ruang tak berbentuk, tangan Zhou Yuan membawa keindahan di pelukannya dengan ekspresi sedingin es. Cahaya ilahi yang menyebar di sekeliling menarik mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun dapat merasakan bahwa kekuatan yang keluar dari tubuhnya bukanlah kekuatan Sein, melainkan kekuatan suci biru sejati. Apa maksudnya ini? Mungkinkah Zhou Yuan naik ke alam itu? Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang lebih mengejutkan daripada Chang Yuan, Jin Luo, dan dua penguasa utama lainnya, yang semuanya saat ini berada di puncak panggung Sein. Mereka tahu lebih baik dari siapapun betapa hebatnya langkah ini bagi eksistensi seperti mereka. Mereka pernah dengan penuh semangat memuaskan seluruh upaya mereka untuk mencapai puncak itu, namun akhirnya gagal dalam upaya tersebut. Justru karena mereka memahami kesulitannya sehingga mereka merasakan ketidakpercayaan yang begitu kuat ketika mereka melihat kekuatan ilahi yang melonjak dan cahaya ilahi di sekitar Zhou Yuan. Kenyataannya, kesesuaian mereka bahkan telah melampaui dan kegembiraan yang seharusnya mereka rasakan. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Zhou Yuan tidak menyadari kesunyian saat dia menundukkan kepalanya untuk menatap orang di pelukannya, wajahnya yang dingin dan mematikan tidak mampu menahan dirinya agar tidak berubah menjadi lembut.
Orang di pelukannya perlahan membuka matanya. Namun, tidak ada lagi jejak ketidakpedulian dan acuh yang biasa mengisinya, melainkan gelombang emosi yang penuh warna. Dia dengan bingung menatap Zhou Yuan, matanya perlahan memerah saat dia dengan lembut berkata, "Zhou Yuan, maafkan aku." Zhou Yuan menatap dengan takjub melihat keindahan yang tiba-tiba berbicara. Segera setelah itu, dia bertanya dengan kaget, kamu adalah Yao Yao. Kamu sudah pulih." Kecantikan di hadapannya jelas merupakan orang yang sama sekali berbeda dari dewa ketiga. Perasaan hangat dan keakraban yang sempat terpatri jauh di dalam tulangnya mulai kembali menenggelamkan hatinya. Mata berbinar karena kegembiraan yang tak terkendali. Ekspresi yang agak rumit muncul di wajah Yao Yao saat dia berkata, "Keilahianku telah diambil, itu sebabnya." Alisnya sedikit berkerut saat dia merasakan sakit di dalam hatinya. Itu adalah luka yang ditinggalkan oleh tombak bercabang 3 milik Dewa Suci. Zhou Yuan buru-buru menempelkan tangannya ke luka itu dan mengedarkan kekuatan sucinya untuk menstabilkannya. Suaranya bergetar saat dia berkata, "Yao Yao, senang sekali kamu kembali." Dia memeluknya erat-erat saat air mata mulai mengalir di matanya. Hanya setelah kehilangan dia barulah dia benar-benar menyadari betapa pentingnya dia. Rasa sakit kosong dan hampa yang menjangkiti jantung adalah sesuatu yang tidak ingin ia alami lagi. Yao Yao mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh wajah Zhou Yuan. Dia bisa merasakan emosi yang merajalela di hatinya. "Hehehe, sepasang sejoli yang malang." Tawa lucu tiba-tiba terdengar dari Dewa Suci. Dia dengan penasaran mengamati Zhou Yuan, tatapannya sepertinya mampu menembus segalanya dan melihat dengan jelas setiap lapisan yang ada. "Sangat menarik. Aku bisa merasakan aura yang sangat familiar dari kekuatan sucimu. Apakah itu kekuatan salah satu fragmen wasiatku dan racun kutukan pemusnahan dewa?" Itu pasti kitab suci naga leluhurkan. Itu menyempurnakan salah satu fragmen kehendakku dan racun kutukan pemusnahan dewa untuk memberimu kekuatan. Namun, itu seharusnya tidak memungkinkanmu untuk melangkah ke tahap dewa, karena kamu tidak memiliki tulang dewa untuk bertindak sebagai wadah keilahian. Namun, entah bagaimana kamu memiliki kekuatan suci. Dewa Suci menatap tubuh Zhou Yuan. Segera setelah itu, matanya menyipit. "Zhou Yuan, aku harus mengakui bahwa kamu memang jenius. Memikirkan bahwa kamu telah berhasil memurnikan materi ilahi menjadi wadah untuk kekuatan ilahi tanpa mengetahui kelemahan terbesar penghuni surga." Dewa Suci tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. "Luar biasa, kamu adalah penghuni surga pertama yang menyentuh alam ini." Ekspresi Zhou Yuan tetap sedingin es meskipun penilaian tinggi diberikan kepadanya oleh Dewa Suci yang dengan cepat mengungkap semua rahasianya setelah beberapa kali melirik. Dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan ilahi meraung, membebaskan para ahli surgawi yang telah dibatasi di tempatnya. Para ahli surgawi segera mundur setelah dibebaskan, sebelum memberikan tatapan penuh kegembiraan ke arah Zhou Yuan. Dari kata-kata Dewa Suci sebelumnya, sepertinya Zhou Yuan benar-benar telah mencapai tahap dewa. Bukankah itu berarti dia sekarang memiliki kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Dewa Suci? Keempat penguasa utama memiliki ekspresi rumit yang iri sekaligus lega. Meskipun keilahian Dewa ketiga telah diserap, menempatkan Zhou Yuan di tempatnya tidak diragukan lagi akan menstabilkan moral mereka yang hancur. Zhou Yuan berkata kepada Chang Yuan dan yang lainnya, "Guru Chang Yuan, suruh pasukan mempersiapkan diri untuk mundur kapan saja." Meskipun nadanya biasa saja, sepertinya mengandung otoritas yang tak terlukiskan yang bahkan membuat empat penguasa utama takut untuk menentangnya untuk sementara waktu. Setelah memberi mereka instruksi ini, Zhou Yuan menunduk untuk melihat Yao Yao. Dia memberinya ciuman kecil di keningnya dan berkata, "Kamu juga harus pergi dulu." Yao Yao buru-buru meraih pakaiannya dengan sekuat tenaga. Kamu bukan lawannya." Meskipun Zhou Yuan dipenuhi dengan kekuatan suci, Yao Yao dapat merasakan bahwa kekuatan sucinya sangat tidak stabil. Zhou Yuan tidak menjawab melainkan memberi isyarat dengan tangannya dan seekor binatang raksasa berwarna ungu emas mendekat. Itu Tuntun. Setelah sisi kemanusiaan Yao Yao dihidupkan kembali, Tuntun juga mendapatkan kembali ingatannya yang hilang. Oleh karena itu, ia dengan senang hati mengibaskan ekornya saat melihat Zhou Yuan. Zhou Yuan menepuk sisik Tuntun dan meletakkan Yao Yao di punggungnya. "Menjauhlah sedikit." Tuntun menggeram sebagai tanggapan dan dengan cepat menjauh. Saat tentara dan Yao Yao mundur, pemandangan Zhou Yuan beralih ke Dewa Suci. Kristal yang terbuat dari kekuatan suci yang tumbuh di tubuhnya, sepertinya telah menutupi dirinya seperti cangkang. Dewa Suci dengan acuh tak acuh memandang Zhou Yuan dan berkata,
dia benar, Zhou Yuan. Kamu bukan tandinganku. Jika kamu pintar, kamu tidak akan muncul di sini sehingga kamu setidaknya bisa menikmati masa damai terakhir. Zhou Yuan tidak menanggapi. Dia hanya perlahan-lahan mengangkat kuas Yuan surgawi dan mengarahkannya ke Dewa Suci. Dewa Suci menggelengkan kepalanya. Bodoh. Kepuasan dan ejekan terpancar dari matanya. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu bisa dianggap sebagai seorang dewa sekarang? Tidak, kamu salah, Zhou Yuan. Saat dunia pertama kali diciptakan, tubuh naga leluhur berubah menjadi segala sesuatu, tapi gagal mencapai langkah terakhir itu. Ia gagal memberikan tulang dewa kepada seluruh penghuni surga, tulang dewa yang dapat mengandung keilahian dan menciptakan kekuatan dewa. Meskipun kamu berhasil menciptakan jalan lain dan menggunakan bahan ilahi untuk menggantikan tulang dewa sebagai wadah keilahian, apakah kamu benar-benar percaya bahwa tulang dewa adalah sesuatu yang dapat dengan mudah digantikan? Kamu mungkin tampak dipenuhi dengan kekuatan suci, tapi kamu hanyalah api neraka yang akan dengan mudah membakar dirimu sendiri saat terjadi kesalahan. Oleh karena itu, kamu bukanlah dewa yang sejati. Paling-paling, kamu hanyalah Dewa Suci menatap Zhou Yuan saat sudut mulut perlahan terangkat, dewa palsu yang bodoh. Kamu ingin menyelamatkan semua orang, tapi aku tidak ingin menyetujuinya. Semut-semut ini harus mati di sini hari ini. Pada kata-kata terakhirnya, cahaya ilahi yang luas menembus seperti anak panah yang bersinar, menembak langsung ke arah pasukan surga yang sedang mundur. Terbukti, Dewa Suci bermaksud membantai pasukan surga di depan Zhou Yuan. Zhou Yuan juga tergerak saat Dewa Suci bertindak. Dengan goyangan kuas Yuan surgawi, cahaya ilahi dengan cepat terbentuk, menciptakan jaring kekuatan ilahi raksasa yang melindungi area tersebut. Panah kekuatan ilahi yang tak terhitung banyaknya meledak di jaring, menciptakan kembang api yang menyilaukan dan cukup terang untuk mencapai seluruh surga. Zhou Yuan mengeluarkan suara gemuruh saat dia memblokir serangan Dewa Suci, pergi. Pasukan surga segera mempercepat mundurnya mereka. Zhou Yuan mengedarkan kekuatan ilahi yang sangat besar, mengerahkan seluruh kekuatan untuk melawan Dewa Suci. Hanya setelah pertukaran pukulan barulah dia menyadari betapa menakutkannya keberadaan yang paling ditakuti di seluruh surga. Meskipun dia lebih kuat dari sebelumnya, setiap benturan kekuatan suci membuatnya merasakan tekanan menakutkan dari Dewa Suci. Jika bukan karena peningkatan kekuatan yang sangat besar dan perolehan kekuatan suci, kemungkinan besar dia tidak akan mampu bertahan bahkan satu serangan biasa dari Dewa Suci. Pertarungan baru muncul di domain tersebut, hanya dewa ketiga yang digantikan oleh Zhou Yuan. Namun, siapapun dapat melihat bahwa Dewa Suci masih memegang kendali tertinggi, badai kekuatan suci tak berujung yang dia panggil menghancurkan segalanya dalam pandangan seseorang. Meskipun kekuatan ilahi Zhou Yuan dapat mencakup wilayah yang luas, dia jelas lebih lemah dari dewa ketiga, apalagi Dewa Suci. Ketika para ahli surgawi melihat ini, kekhawatiran mulai muncul di wajah mereka. Sein utama Jin Luo menghela napas dan berkata, Zhou Yuan kemungkinan besar bukanlah tandingan Dewa Suci. Chang Yuan juga memasang ekspresi agak sedih. Segera setelah itu, dia berkata, jangan khawatirkan dia untuk saat ini dan berkonsentrasilah untuk terus mundur. Jangan buang waktu yang diberikan Zhou Yuan untuk kita. Ekspresi Sein utama di Long juga agak berat. Apa gunanya mundur kembali ke surga? Dewa Suci telah menyerap keilahian dewa ketiga dan akan naik ke alam keberadaan yang lebih tinggi. Setelah transformasinya selesai, dia akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ketika saatnya tiba, menghancurkan seluruh surga hanya akan menjadi lebih mudah. Keputusasaan muncul pada beberapa ahli Sein di dukungan, semangat mereka mulai runtuh sekali lagi. Alis Ciji hampir berubah menjadi vertikal karena marah saat dia mendesis, tutup mulutmu di Long. Sejak kapan hidup menjadi mudah bagi seluruh surga? Leluhur kita telah berkorban begitu banyak untuk kita dan bahkan jika kita pada akhirnya dihancurkan oleh Dewa Suci, kita tidak akan pernah kehilangan keinginan untuk bertarung. Sein utama Jin Luo mengangguk dan berkata dengan suara memerintah, percepat mundur. Pasukan surga dengan cepat mundur. Namun, semua orang mengerti bahwa tidak peduli seberapa cepat mereka mundur, mereka masih harus bergantung pada Zhou Yuan untuk menghentikan Dewa Suci. Jika dia gagal, Dewa Suci dapat dengan mudah mengirimkan kekuatan suci dengan satu pikiran untuk menghapus semuanya. Di punggung monster ungu emas raksasa itu, tangan Yao Yao terkepal erat karena khawatir saat dia menyaksikan kekuatan suci yang mempesona berbenturan dari jauh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan terbangun oleh hal seperti ini. Semua ini jelas disebabkan oleh dewa ketiga,
atau mungkin lebih baik dikatakan dewa yang dulu bersemayam di tubuhnya. Zhou Yuan, Yao Yao bergumam pelan saat matanya menjadi sedikit merah. Dia bisa membayangkan betapa sakitnya yang dirasakan Zhou Yuan saat keilahiannya mengambil kendali. Kalau tidak, tidak mungkin dia memilih mengambil risiko bunuh diri melawan kehendak Dewa Suci dan racun kutukan pemusnahan dewa. Yao Yao dengan lembut membelai bulu emas di kepala Tuntun saat rasa lelah melintas di matanya. Dia tidak terlalu tertarik untuk melindungi seluruh surga, terutama karena hal itu mengharuskan dia menyerahkan dirinya pada kendali keilahiannya dan terus-menerus melukai Zhou Yuan. Sejujurnya, dia lebih memilih seluruh surga dihancurkan. Dia lebih suka memegang tangan Zhou Yuan dan terhapus bersama dengan seluruh surga daripada membiarkannya mengalami rasa sakit dan kesedihan karena dia dikendalikan oleh keilahian lagi. Dia dengan lembut berjanji, Zhou Yuan, aku akan selalu bersamamu apapun yang terjadi. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Hehehe, apakah ini kekuatan suci tipis yang kamu coba dapatkan dengan susah payah? Tampaknya biasa saja. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kekuatan seperti itu bisa membuatmu menghadapiku? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kekuatan dewa sejati adalah sesuatu yang bisa ditandingi oleh dewa palsu sepertimu? Zhou Yuan, kamu adalah individu yang luar biasa. Sayangnya, seekor semut pada akhirnya hanya akan menjadi seekor semut, yang ditakdirkan untuk hidup di tengah-tengah tanah. Mencoba menantang eksistensi superior dengan sia-sia hanyalah ibarat seekor ngengat yang terbang menuju api, kamu hanya mempercepat kematianmu. Kekuatan ilahi bergemuruh di seluruh area. Dewa Suci tertawa ketika dia melihat Zhou Yuan jatuh ke posisi yang semakin dirugikan dengan setiap benturan kekuatan surgawi. Dia mirip dengan binatang buas yang jatuh ke dalam perangkap, melakukan serangan balik yang putus asa namun tidak berguna. Zhou Yuan mengabaikan tawa Dewa Suci, membiarkan kekuatan sucinya secara bertahap dikalahkan saat sosoknya dengan cepat berkedip sambil mencoba membuat Dewa Suci sibuk. Hal ini berlanjut hingga saat tertentu, ketika ekspresi Dewa Suci tiba-tiba berubah dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ruang di sekitarnya tiba-tiba pecah, memperlihatkan 4 segel dewa raksasa yang mengelilinginya dari atas. Segel dewa itu tampak menyerupai naga kuno, dan Dewa Suci bisa merasakan aura dari segel itu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Itu adalah kehendak naga leluhur. Zhou Yuan akhirnya berhenti bergerak dan dia menghela napas dalam-dalam. Dia telah menyadari sebelumnya bahwa Dewa Suci sepertinya tidak mampu bergerak karena kristal kekuatan suci seperti cangkang yang tumbuh di sekelilingnya. Oleh karena itu, Zhou Yuan telah mengerahkan salah satu kartu truf yang telah dia persiapkan untuk melawan Dewa Suci di tengah bentrokan kekuatan suci mereka. Kekuatan ini berasal dari racun kutukan pemusnahan Dewa Kan. Kata Dewa Suci dengan acuh tak acuh. Dia telah tersiksa oleh kekuatannya selama bertahun-tahun dan sangat mengingatnya. Yang paling penting, racun kutukan pemusnahan dewa mengandung sebagian kekuatan kehendak naga leluhur, yang tampaknya telah disempurnakan oleh Zhou Yuan untuk digunakan sebagai langkah pembunuhan terhadapnya. Kamu, jelas-jelas seekor semut, tapi kamu terus melampaui ekspektasiku. Dewa Suci menggelengkan kepalanya saat niat membunuh muncul di matanya yang acuh tak acuh. Kamu adalah makhluk surga pertama yang ingin aku bunuh. Zhou Yuan masih menolak menjawab. Dengan ekspresi serius, dia perlahan-lahan mengatupkan kedua tangannya saat suara rendah terdengar di seluruh wilayah. 4 segel penyegel dewa utama. Keempat segel naga ilahi tiba-tiba mulai bergetar saat raungan naga kuno bergema dari mereka. Detik berikutnya, 4 naga raksasa bercahaya muncul dari segelnya, melayang bersama di udara sebelum menghantam tubuh Dewa Suci. Ini adalah teknik penyegelan. Kamu mencoba menyegelku. Suara Dewa Suci terdengar. Kristal kekuatan suci yang mengalir keluar dari tubuhnya tampaknya distimulasi oleh 4 segel naga, sehingga mempercepat pertumbuhannya. Lapisan demi lapisan menyembur keluar, membungkus lebih dari separuh tubuh Dewa Suci dalam sekejap mata. Siluet 4 naga terlihat berputar-putar di dalam cangkang kristal kekuatan suci. Jadi itu rencanamu, kamu bermaksud untuk menyegelku selama fase transformasiku. Mata Dewa Suci menyipit saat dia merasakan perubahan pada tubuhnya. Zhou Yuan, apakah ini tujuanmu? Aku harus mengatakan bahwa kamu selalu membuat orang lain melihatmu dengan cara yang benar-benar baru. Namun, apakah kamu benar-benar yakin ini bisa menyegelku? Satu-satunya hal yang akan dilakukan segelmu adalah sedikit menunda kehancuran seluruh surga yang tak terhindarkan. Dewa Suci tidak mencoba menghentikan segel naga, karena dia perlu menyimpan kekuatannya untuk proses transformasi yang akan datang.
Faktanya, sebagian besar fokusnya adalah pada perubahan yang terjadi di tubuhnya selama pertempuran sebelumnya, memberi Zhou Yuan kesempatan untuk memasang segel ini. Dengan cara berbicara tertentu, Zhou Yuan telah menemukan peluang terbaik untuk memainkan kartu truf ini. Namun kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Kristal itu terus tumbuh, mencapai tenggorokan Dewa Suci saat Zhou Yuan diam-diam menghela nafas lega. Dia hanya bisa memaksa Dewa Suci memasuki masa transformasinya terlebih dahulu dan memikirkan cara lain untuk menghadapinya setelahnya. Cahaya aneh muncul di mata Dewa Suci saat dia dengan acuh tak acuh menatap Zhou Yuan. Zhou Yuan, penampilanmu membuatku terkejut beberapa kali. Oleh karena itu, aku ingin memberimu hadiah. Zhou Yuan segera menjadi waspada. Segera setelah itu, dia mundur tanpa ragu-ragu, bintang-bintang melintas dengan cepat saat dia melaju. Cahaya aneh di mata Dewa Suci semakin terang. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya yang melesat langsung ke arah Zhou Yuan dengan kecepatan yang luar biasa. Kekuatan roh berdenyut di sekitar Zhou Yuan, menciptakan penghalang tebal yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Langit dan bumi seakan terbalik, memperlihatkan kekuatan ilahi yang menakutkan. Namun, sinar cahaya menembus penghalang kekuatan ilahi tanpa perlawanan apapun dan akhirnya mengenai Zhou Yuan. Tidak ada dampak atau ledakan yang terjadi secara tak terduga. Sosok Zhou Yuan terhenti dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sinar yang memasuki tubuhnya bukanlah serangan kekuatan ilahi dari Dewa Suci. Selain itu, sinar misterius itu menyebabkan peningkatan pesat dalam kekuatan sucinya. Ini adalah keilahian. Mata Zhou Yuan menyusut. Sinar itu mengandung keilahian yang bahkan dianggap berharga oleh Dewa Suci. Dewa Suci telah mengirimkan pancaran keilahian yang terkonsentrasi ke dalam tubuhnya. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Apakah kamu terkejut? Kristal kekuatan ilahi sudah mulai naik ke wajah Dewa Suci. Dia dengan anehnya menatap Zhou Yuan yang kebingungan dan berkata, Zhou Yuan, karena kamu sangat menginginkan tahap dewa, izinkan saya membantu kamu merasakan perasaan kekuatan sejati. Ekspresi Zhou Yuan tiba-tiba berubah drastis. Saat kekuatan sucinya tumbuh, wadah dewa yang dia ciptakan mulai retak. Itu tidak mampu mendukung kekuatan suci yang berkembang pesat. Jadi inilah rencana Dewa Suci. Dia tidak menyerang Zhou Yuan tetapi memberinya keilahian, menyebabkan kekuatan ilahi Zhou Yuan tumbuh. Begitu kekuatan sucinya melampaui kapasitas wadah materi sucinya, maka benda itu akan hancur. Ketika itu terjadi, keilahian dalam tubuh Zhou Yuan akan meletus dan berbenturan dengan sisi kemanusiaannya. Bahkan jika Zhou Yuan berhasil selamat dari serangan balik tersebut, dia akan jatuh ke dalam kekacauan dan kegilaan abadi, tidak lagi mampu mempertahankan pikiran jernih. Sinar keilahian itu adalah madu beracun yang disiapkan khusus dari Dewa Suci. Ekspresi Zhou Yuan menjadi gelap saat dia akhirnya menemukan jawabannya. Dia tidak mengira Dewa Suci akan memilih metode seperti serangan balik terakhirnya. Kristal-kristal di tubuh Dewa Suci semakin lama semakin tebal, hingga akhirnya menutupi seluruh kepalanya. Kristal setinggi beberapa ratus kaki diam-diam melayang seperti telur raksasa, berdenyut dengan cahaya ilahi tak berujung yang dapat melenyapkan semua materi. Kata-kata terakhir Dewa Suci bergema di setiap sudut seluruh surga, semut di seluruh surga, nikmati hari-hari terakhir yang damai ini. Saat aku muncul, sudah waktunya seluruh surga kembali ke kekacauan. Juga, Zhou Yuan, nikmati hadiah yang kuberikan padamu. Saat suara Dewa Suci bergema, kekuatan suci yang meletus di tubuh Zhou Yuan menjadi semakin menakutkan, sampai dia mendengar suara retakan yang samar-samar. Ekspresi pahit muncul di matanya. Wadah keilahiannya telah direbut kembali. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengeluarkan kata-kata terakhirnya kepada pasukan surga yang jauh, jangan mendekat. Pertempuran itu tiba-tiba terhenti. Saat badai kekuatan ilahi yang melanda perlahan-lahan menyebar, pasukan ramalan mendapati diri mereka tidak dapat membiasakan diri dengan kedamaian yang tiba-tiba untuk sementara waktu. Seorang ahli Sein dari seluruh surga bertanya dengan sikap tidak yakin, pertempuran telah berakhir. Jin Luo, Chang Yuan, dan penguasa utama lainnya mengalihkan pandangan mereka, mengintip ke pemandangan dan melihat telur kristal dewa raksasa bersinar menyilaukan di tengah kegelapan. Sosok Zhou Yuan diam-diam berdiri agak jauh dari telur raksasa itu dengan kepala menunduk seolah-olah dia adalah boneka mati. Dewa Suci telah memasuki fase transformasi, kata Sein utama Jin Luo dengan ekspresi yang rumit. Meskipun Dewa Suci tidak bisa lagi mengejar mereka, dia akan menjadi lebih kuat setelah transformasinya selesai. Ketika saat itu akhirnya tiba, tidak akan ada perubahan pada nasib seluruh surga.
Apa yang terjadi dengan Zhou Yuan? Chang Yuan merasa agak curiga. Meskipun Dewa Suci telah memasuki fase transformasinya, tidak ada pergerakan dari Zhou Yuan. Tampaknya ada sesuatu yang mencurigakan dalam situasi ini. Para ahli Sein lainnya membeku. Sein utama Ciji bertanya, haruskah kita pergi ke sana dan melihat? Dia saat ini satu-satunya ahli tahap dewa kita. Meskipun Dewa Suci telah memasuki fase transformasinya, ini mungkin juga menjadi kesempatan bagi kita. Mata yang lain berbinar. Dengan Dewa Suci yang saat ini terbungkus dalam kristal kekuatan suci, mereka mungkin bisa memberikan beberapa kerusakan jika mereka berhasil menghalangi transformasinya. Namun, cahaya ilahi yang menyebar dari telur kristal raksasa membuat para ahli Sein seperti mereka tidak mungkin mendekat. Oleh karena itu, hanya eksistensi yang juga memiliki kekuatan ilahi seperti Zhou Yuan yang dapat menghancurkan kristal kekuatan ilahi. Namun, Sein utama Jin Luo yang hati-hati akhirnya menenangkan dan berkata, mari kita tunggu dan amati sebentar. Peringatan yang dia teriakkan sebelumnya membuatku merasa agak tidak nyaman. Kerumunan itu mengangguk ketika ekspresi mereka menjadi agak serius. Mereka semua sudah jelas mendengar peringatan terakhir Zhou Yuan. Dia bukanlah seseorang yang berbicara tanpa berpikir, dan pasti ada alasan mengapa dia mengatakan itu. Oleh karena itu, pilihan paling rasional adalah mengamati permasalahan terlebih dahulu. Oleh karena itu, pasukan surga berhenti dan mengawasi dari jauh. Namun situasi ini tidak berlangsung lama. Tentara surga segera melihat sosok Zhou Yuan yang diam-diam tiba-tiba mulai bergetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pasukan surga. Ketika tatapan mereka bertemu Zhou Yuan, para ahli surga langsung merasakan hawa dingin melonjak dari lubuk hati mereka, seluruh tubuh mereka menjadi sedingin es saat rasa takut memenuhi wajah mereka. Mata Zhou Yuan dipenuhi badai dan kekacauan, tidak ada lagi jejak ketenangan dan kecerdasan yang pernah merekita-liki. Dia menyerupai binatang buas tanpa alasan yang membuat orang lain menggigil ketakutan. Zhou Yuan membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang eksplosif. Air liur menetes dari sudut mulutnya, ekspresinya sangat menyeramkan dan matanya dipenuhi kekacauan dan kegilaan. Sosoknya tiba-tiba melesat ke depan seperti sambaran petir, langsung menerkam ke arah pasukan surga. Chang Yuan, Jin Luo dan yang lainnya merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka. Segera setelah itu, mereka dengan kuat meraung, cepat mundur. Cepat mundur. Zhou Yuan jelas tidak lagi memiliki rasionalitas. Jika mereka mengizinkannya menjangkau mereka, dia pasti akan memulai pembantaian tanpa ampun. Chang Yuan dan yang lainnya tidak tahu mengapa Zhou Yuan tiba-tiba menjadi seperti ini, tapi itu jelas merupakan pekerjaan Dewa Suci. Pasukan surga dengan panik mundur sekali lagi, seberkas cahaya tersebar ke segala arah. Namun, kecepatan Zhou Yuan lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Dalam satu langkah, dia menyeberangi sungai bintang-bintang dan muncul di belakang pasukan surga, sebelum menyodorkan telapak tangannya, mengirimkan kekuatan ilahi yang menghancurkan ruang itu sendiri. Jin Luo, Chang Yuan, Dilong dan Qi Ji segera melepaskan kekuatan penuh mereka tanpa ragu-ragu, mengirimkan 4 aliran kekuatan Sein dalam upaya untuk mengulur waktu bagi pasukan yang melarikan diri. 4 aliran kekuatan Sein yang perkasa langsung hancur ketika 4 penguasa utama terlempar ke belakang di tengah cipratan darah. Bahkan mereka berempat bergabung tidak dapat menghalangi Zhou Yuan sejenak. Mata gila Zhou Yuan bersinar merah saat kekuatan ilahi berubah menjadi telapak tangan raksasa yang dengan kejam menamparkan 4 penguasa utama. Namun, seekor binatang raksasa berwarna ungu emas tiba-tiba muncul dan dengan kejam menyerang tubuh Zhou Yuan, mengirimnya terbang lebih dari 10.000 mil. Tuntun mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga ke arah Zhou Yuan dalam upaya membangunkannya. Namun, Zhou Yuan jelas sudah kehilangan semua rasionalitasnya. Mata merahnya menatap Tuntun dan dia mengambil langkah maju, melintasi 10.000 mil dalam sekejap saat sebuah pukulan yang dipenuhi dengan kekuatan suci yang berputar menembus udara dan menghantam Tuntun. Tuntun merasakan bahaya fatal dari pukulan tersebut. Namun, ia tidak menjauh dan dengan keras kepala terus mengaum ke arah Zhou Yuan. Saat pukulannya hendak mendarat, sosok Yao Yao muncul di kepala Tuntun. Dia menatap mata Zhou Yuan yang gila, matanya memerah saat dia berteriak keras, "Zhou Yuan, tolong bangun." Tinju yang dipenuhi kekuatan ilahi yang kuat itu membeku di atas Tuntun, berhenti hanya 1000 kaki dari Yao Yao saat angin tinju yang menakutkan menyebar seperti badai, mengguncang ruang di sekitarnya. Zhou Yuan yang bermata merah menatap sosok di kepala Tuntun, saat kekacauan dan kegilaan di matanya mulai berkedip-kedip dengan sikap meronta.
Mata Yao Yao memerah saat dia berseru, kelembutan yang belum pernah terdengar sebelumnya dalam suaranya, Zhou Yuan, apapun yang terjadi, pasti ada solusi untuk ini. Tolong percaya padaku. Jadi tolong bangun. Kegilaan di mata Zhou Yuan berkedip lebih panik saat niat membunuh yang sangat besar muncul dari tubuhnya. Tinju dewa yang melayang itu mulai bergetar seolah-olah akan hancur. Pada akhirnya, Zhou Yuan melolong sebelum berbalik dan melarikan diri. Yao Yao dipenuhi gigi dan mendesak, "Tuntun, cepat ikuti dia." Tuntun segera membalas, berubah menjadi seberkas cahaya saat ia melesat maju mengejar Zhou Yuan. Di belakang mereka, para ahli surga yang dilanda ketakutan itu lumpuh di tempat, bernapas dalam-dalam dengan kulit putih pucat. Jin Luo, Chang Yuan, Dilong dan Qi Ji berkumpul lagi dan saling memandang, melihat ekspresi kesedihan yang lain. Tidak ada yang membayangkan harapan terakhir mereka, Zhou Yuan, akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Tampaknya terobosan Zhou Yuan juga meninggalkan banyak masalah baginya. Dewa Suci juga melakukan sesuatu sebelumnya, menyebabkan dia kehilangan rasionalitasnya dan jatuh ke dalam keadaan gila ini. Chang Yuan tersenyum pahit. Sein utama Qi Ji menghela nafas dan bertanya, apa yang kita lakukan sekarang? Wajah lama Sein utama Jin Luo dipenuhi kelelahan. Banyaknya liku-liku pertempuran yang membuatnya terkuras secara mental dan fisik. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata dengan suara rendah, kita akan mengembalikan pasukan surga terlebih dahulu. Yao Yao sudah mengejar Zhou Yuan, dan kita tidak bisa banyak membantu, kita hanya bisa berharap dia bisa membangunkannya, kalau tidak. Dia tidak perlu menyelesaikan kalimatnya, karena semua orang tahu maksudnya. Jika Zhou Yuan gagal mendapatkan kembali kesadarannya, harapan terakhir seluruh surga akan hilang. Jika itu terjadi, mereka hanya akan menunggu sampai mereka terhapus ketika Dewa Suci menyelesaikan transformasinya. Para ahli surgawi diam-diam menatap ke arah Zhou Yuan yang melarikan diri. Pada akhirnya, mereka mundur dengan putus asa. Daerah itu sekali lagi menjadi sunyi setelah pertempuran yang mengejutkan itu. Hanya telur raksasa yang terbuat dari kristal kekuatan suci yang tersisa, cahaya suci tak terbatas yang menggerakkan darinya mengubah wilayah yang awalnya dingin dan terpencil menjadi indah dan mempesona. Seperti mekarnya kecemerlangan terakhir sebelum kehancuran. Badai spasial mendatangkan kehancuran di wilayah yang jauh dan terpencil, menyapu semua material. Di tengah keheningan abadi, raungan penuh kesakitan dan kegilaan tiba-tiba meledak seperti guntur. Gelombang suara menyapu keluar, bahkan menghamburkan badai spasial yang menghancurkan. Seberkas cahaya segera menyusul, menembakkan kekuatan suci tak terbatas yang menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Tentu saja itu adalah Zhou Yuan, yang mata merahnya masih dipenuhi kegilaan dan jelas-jelas kehilangan akal sehat. Penghancuran wadah materi keilahiannya telah menyebabkan keilahian dalam tubuhnya meledak, menyebabkannya berbenturan dengan sisi kemanusiaannya, yang menyebabkan pikirannya jatuh ke dalam kekacauan. Jauh di belakangnya, Tuntun mengikuti dengan Yao Yao di punggungnya, menggigit bibirnya saat dia melihat sosok gila Zhou Yuan meninggalkan jalan kehancuran. Tuntun juga mengeluarkan geraman khawatir. Wadah Dewa Zhou Yuan rusak. Aku melihat Dewa Suci mengirimkan pancaran entitas keilahian yang masuk ke dalam tubuhnya, yang pasti mengakibatkan peningkatan keilahiannya secara drastis dan menyebabkannya melampaui ambang batas wadahnya. Akibatnya, pikiran menjadi gila. Yao Yao mengamati Zhou Yuan dengan cermat. Meskipun dia telah kehilangan keilahiannya, dia masih memiliki tubuh ilahi dan mampu merasakan serta menyimpulkan penyebab kegilaan Zhou Yuan. Semua makhluk hidup di surga tidak memiliki tulang dewa, membuat Zhou Yuan tidak punya pilihan selain mencari jalan alternatif untuk naik ke tahap dewa. Meskipun dia berhasil menyempurnakan material ilahi yang aku tinggalkan di tubuhnya menjadi wadah ilahi, itu tidak akan pernah bisa berfungsi sebagai pengganti yang tepat untuk tulang dewa. Oleh karena itu, ada banyak kekurangan dan masalah pada level terobosan dewanya. Dewa Suci seharusnya juga menyadari masalah Zhou Yuan dan dengan sengaja mengirimkannya seberkas entitas ilahi yang mengerikan. Meskipun sangat diinginkan oleh semua orang, itu adalah racun yang fatal bagi Zhou Yuan. Menjelang akhir, Yao Yao sudah menggemeretakkan giginya, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya terhadap Dewa Suci. Tuntun menggeram lagi, menanyakan apakah ada cara untuk membantu Zhou Yuan. Yao Yao merenung sejenak dan berkata, kirimkan aku ke sisinya. Tuntun ragu-ragu. Zhou Yuan saat ini adalah binatang yang tidak punya pikiran, hanya dipenuhi dengan dorongan untuk merusak. Jika Yao Yao mendekat, kemungkinan besar dia akan diserang tanpa kecuali. Namun, ia akhirnya berlari ke depan,
bergerak dengan cepat untuk menghindari pancaran cahaya ilahi dari tubuh Zhou Yuan. Saat Tuntun mendekat, Zhou Yuan secara samar-samar merasakan pendekatannya. Kuas Yuan surgawi segera menyapu dengan kekuatan ilahi yang kuat, secepat kilat saat diayunkan ke arah Tuntun. Tuntun menyentakkan kepalanya, membuat Yao Yao terbang melintasi angkasa sambil meraung dan membungkuskan cakar raksasanya ke arah kuas yang menyerang. Suara keras disusul dengan ratapan kesakitan dari Tuntun. Tubuh raksasanya terlempar dan menabrak salah satu meteor mengambang sebesar benua. Seluruh meteor bergemuruh ketika pusatnya hancur. Yao Yao menggunakan kesempatan ini untuk tampil di depan Zhou Yuan. Dia dengan cepat melirik mata merah Zhou Yuan yang seperti binatang buas saat rasa sakit meningkat di hatinya. Namun, Zhou Yuan juga bisa merasakan pendekatannya. Matanya bahkan tidak bergetar saat tinju yang dipenuhi dengan kekuatan suci menyerang dengan kejam dengan tujuan untuk menghancurkannya menjadi kabut berdarah. Yao Yao segera mengelak ke samping, menghindari serangan itu. Meskipun dia telah kehilangan keilahiannya, tubuh sucinya masih jauh lebih kuat daripada ahli tiga teratai Sein manapun. Dia memanfaatkan momen ini untuk maju dan menabrak dada Zhou Yuan, lengannya terulur untuk memeluk pinggangnya. Yao Yao dengan lembut berkata, "Zhou Yuan, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan meninggalkanmu lagi." Sebelum dia bisa berjuang bebas, dia mengangkat kepalanya dan menempelkan bibir sedingin es di mulutnya. Kontak sedingin batu giok membuat tubuh Zhou Yuan tiba-tiba menjadi kaku, sesaat terpana oleh kejadian yang tiba-tiba. Namun, itu hanya sementara dan kekuatan ilahi segera mulai berkumpul di sekelilingnya lagi. Yao Yao dengan cepat menggigit ujung lidahnya, mengirimkan esensi darah dewa ke dalam mulut Zhou Yuan. Esensi darah ilahi dengan cepat berasimilasi ke dalam tubuhnya saat kegilaan dan kekacauan di matanya mulai melemah. Yao Yao menggunakan darah dewanya untuk memodulasi keilahian Zhou Yuan yang mengamuk. Dia berencana menggunakan darah dewanya sebagai media sementara untuk keilahiannya. Namun, hal tersebut bukanlah solusi yang tepat dan tidak dapat menyelesaikan kesulitannya. Fungsinya satu-satunya adalah menghentikan kegilaan Zhou Yuan. Saat esensi darah ilahi mengalir ke dalam dirinya, kulit Yao Yao yang semula putih berangsur-angsur berubah menjadi lebih pucat. Namun, dia tidak keberatan dan terus mengirimkan darah esensi surgawinya ke tubuh Zhou Yuan. Kekuatan ilahi yang mengamuk di tubuh Zhou Yuan perlahan menjadi tenang. Ketika bibir mereka akhirnya terbuka, tubuh Zhou Yuan menjadi diam sepenuhnya. Tuntun melompat dan mengeluarkan geraman gembira saat melihat Zhou Yuan tidak lagi melakukan kekerasan. Namun, segera disadari ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun Zhou Yuan tidak menghancurkan segalanya dengan gila-gilaan, dia juga tidak bergerak. Kemerahan di matanya telah hilang, digantikan oleh tampilan kayu. Dia tampak tidak berbeda dari patung. Yao Yao menyeka darah di sudut mulutnya dan berkata, "Meskipun untuk sementara aku telah memadamkan keilahiannya yang mengamuk, itu belum menyelesaikan akar masalahnya. Sisi kemanusiaan dan keilahiannya masih bertentangan dalam dirinya, meninggalkannya tanpa kemauan dan tidak mampu mengendalikan tubuhnya." Tuntun dengan sedih menundukkan kepalanya. Bukankah ini berarti Zhou Yuan menjadi bodoh? Namun, Yao Yao menunjukkan senyuman yang langka dan berkata dengan nada memberi semangat, "Kita harus melakukan ini sambil berpikir. Setidaknya Zhou Yuan tidak lagi gila dan kita bisa membawa ke tempat lain untuk mengobatinya." Tatapannya beralih ke Zhou Yuan yang tak bernyawa dan tidak bergerak, senyuman cerah khasnya tidak lagi terlihat di wajahnya yang tanpa ekspresi. Mata Yao Yao menjadi agak berair, rasa sakit yang menusuk jantung hampir menyebabkan dia menitikkan air mata. Dia menyeka matanya dan mengulurkan tangan untuk meraih tangan Zhou Yuan sambil tersenyum tipis. "Ayo pergi, Zhou Yuan, aku akan mengantarmu pulang." Tuntun berjongkok rendah, membiarkan Zhou Yuan naik ke punggungnya. Dengan suara yang menggelegar, Tuntun melintasi banyak sungai berbintang dan terbang menuju seluruh surga. Meteor yang tak terhitung jumlahnya, beberapa berukuran sebesar benua, terbang lewat secara acak. Tidak ada keteraturan, yang ada hanyalah kekacauan. Di punggung Tuntun yang lebar, Yao Yao dengan erat memegang salah satu tangan Zhou Yuan. Dia menatap mata tak bernyawa itu dan dengan lembut berkata, "Zhou Yuan, jangan khawatir. Aku pasti akan membuatmu lebih baik." Ketika pasukan seluruh surga yang kalah akhirnya kembali ke rumah, berita tentang hasil pertempuran segera menyebar ke setiap sudut seluruh surga, mengakibatkan teror dan ketakutan yang sangat besar. Dewa ketiga telah dikalahkan dan dilucuti dari keilahiannya oleh Dewa Suci, sementara dia saat ini sedang menjalani transformasi yang akan membuatnya semakin kuat setelah selesai. Ketika saatnya tiba, siapakah yang bisa berhenti?
Terus terang, hari di mana dia terbangun dari transformasinya akan menjadi hari kehancuran di seluruh surga. Hasil ini membuat seluruh surga menjadi panik dan ketenangan mulai runtuh di seluruh negeri. Kuil Omega melakukan segala daya mereka untuk menjaga kedamaian. Sayangnya bagi mereka, seluruh surga bukanlah satu-satunya yang dipengaruhi oleh suasana putus asa ini. Beberapa ahli kuil Omega Saint telah kehilangan semua harapan, dan begitu harapan hilang dari hati mereka, semuanya hanya bisa berubah menjadi debu. Chang Yuan, Jin Luo dan penguasa utama lainnya merasa tidak berdaya. Mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menjaga sikap positif sambil berulang kali menyemangati para ahli Saint Kuil Omega lainnya. Pada akhirnya, Kuil Omega adalah garis pertahanan terakhir seluruh surga dan ada beberapa tanggung jawab yang harus menjadi tanggung jawab mereka. Namun, dalam menghadapi kenyataan yang kejam, bahkan upaya penuh dari 4 penguasa utama hanya membuat mereka semakin putus asa sementara seluruh surga tenggelam dalam kekacauan. Sebulan telah berlalu ketika Yao Yao kembali ke surga Changxuan bersama Zhou Yuan. Setelah tiba, dia langsung menuju ke Kaisaran Zhou besar. Di istana kerajaan, Zhou Qing dan Qin Yu tidak bisa berhenti menangis saat melihat Zhou Yuan yang tak bernyawa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa putra mereka yang percaya diri dan selalu bersemangat suatu hari nanti akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Ini merupakan pukulan telak bagi kedua orang tuanya. Paman Zhou, Bibi Qin, maafkan aku. Itu semua karena aku sehingga Zhou Yuan berakhir seperti ini. Yao Yao sambil menangis gemetar saat melihat kedua orang tuanya yang patah hati. Dengan masih menangis tak terkendali, Qin Yu bergerak maju dan menarik Yao Yao ke atas. Dia mengangkat wajah wanita muda yang sedikit tirus itu sambil menahan isak tangisnya, itu bukan salahmu, Yao Yao. Hal-hal ini berada di luar kendalimu. Sungguh melegakan bahwa kamu bisa kembali. Air mata juga mengalir di pipi Yao Yao saat dia menjawab, jangan khawatir, Bibi Qin, aku juga akan membawa Zhou Yuan kembali. Qin Yu mengangguk. Segera setelah itu, dia membantu menghapus air mata Yao Yao dan mencoba tersenyum. Kamu tidak bisa memanggilku Bibi Qin lagi, kamu sudah menikah dengan Zhou Yuan. Yao Yao terkejut dan wajahnya berubah menjadi merah padam. Namun, dia masih mengumpulkan keberaniannya dan dengan lembut berkata, Ibu. Bahkan seorang wanita seperti Qin Yu tidak bisa menghentikan napasnya karena kesedihan di hatinya sedikit berkurang. Dia sudah membayangkan betapa sempurnanya jika Zhou Yuan ada di sini sambil menyeringai dan menonton. Itu adalah adegan di mana Qin Yu rela memberikan nyawanya sebagai gantinya. Anak yang baik, Qin Yu mengambil jepit rambut emas dan giok phoenix dan mulai membantu Yao Yao mengikat rambutnya. Jepit rambut itu melengkapi kulitnya dengan sempurna, membuatnya tampak semakin cantik. Mulai sekarang, kamu adalah menantu perempuan klan Zhou kami. Qin Yu tersenyum. Yao Yao mengulurkan tangan dan dengan lembut menggenggam tangan Zhou Yuan yang tidak bergerak dan seperti patung, sebelum dengan malu-malu mengangguk ke arah Qin Yu. Qin Yu semakin menyukai menantu barunya, suasana hatinya sedikit membaik. Namun, dia mengerti bahwa dia hanya mengalihkan perhatiannya secara paksa. Pada saat inilah seorang pelayan istana tiba-tiba datang untuk melaporkan bahwa Chang Yuan dan 3 penguasa utama lainnya telah datang berkunjung. Mereka jelas telah merasakan kembalinya Yao Yao dan segera datang untuk menyelidikinya. Zhou Qing memandang ke arah Yao Yao. Baru setelah melihatnya mengangguk, dia memerintahkan pelayan untuk membawa masuk keempat tamu mereka. Ketika Chang Yuan, Jin Luo, Dilong dan Qi Ji masuk ke aula istana, pandangan mereka langsung tertuju pada Zhou Yuan yang tidak bergerak dan seperti boneka. Chang Yuan mengerutkan kening dalam-dalam saat dia dengan cemas bertanya, Yao Yao, apa yang terjadi dengan Zhou Yuan? Yao Yao memberikan penjelasan sederhana. Wadah keilahiannya hancur, menyebabkan keilahiannya mengamuk di tubuhnya dan berbenturan dengan sisi kemanusiaannya. Akibatnya, dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Saint utama Jin Luo bertanya, kapan dia akan pulih? Itu tergantung pada situasinya. Yao Yao menggelengkan kepalanya. Sudah sebulan sejak Dewa Suci memulai transformasinya, dan seluruh surga saat ini berada dalam kekacauan. Bahkan kuil Omega berada di ambang kehilangan kendali. Jin Luo terkekeh pahit. Ekspresi Yao Yao tetap dingin dan suram, jelas tidak terlalu khawatir. Tujuan utamanya adalah kesembuhan Zhou Yuan dan sejujurnya dia tidak terlalu peduli dengan seluruh surga. Namun, jika Dewa Suci menghancurkan seluruh surga, kota Zhou Agung juga akan hancur. Demi Zhou Yuan, Qin Yu, dan Zhou Qing, Yao Yao akhirnya berkata,
transformasi Dewa Suci masih membutuhkan waktu. Zhou Yuan juga berhasil menyegelnya di saat-saat terakhir, sangat memperlambat transformasinya. 4 penguasa utama mengangguk. Setidaknya ini adalah kabar baik meskipun pada akhirnya hanya taktik penundaan. Sein utama Ciji ragu-ragu sejenak sebelum dia bertanya, Yao Yao, apakah seluruh surga benar-benar tidak memiliki harapan untuk menghadapi Dewa Suci? Aula itu sunyi saat tatapan demi tatapan tertuju pada Yao Yao. Yao Yao terdiam sesaat sebelum dia akhirnya menjawab, siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan, jika tidak ada yang bisa menghentikan Dewa Suci? Aku hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan seluruh surga telah habis. Keempat penguasa utama hanya bisa tertawa getir. Setelah berbincang sedikit lagi, mereka dengan sukarela pergi. Yao Yao dan Zhou Yuan kemudian tinggal di istana kerajaan. Mereka mengunjungi setiap tempat di kota yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Yao Yao berharap tempat-tempat familiar ini mampu membangkitkan sisi kemanusiaan Zhou Yuan. Namun, mata Zhou Yuan masih kusam dan tak bernyawa setelah sebulan berlalu. Yao Yao tidak menyerah. Setelah berdiskusi dengan Zhou Qing dan Qin Yu, dia membawa Zhou Yuan keluar dari kekaisaran Zhou besar, mengikuti jalan yang telah mereka tinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Itu adalah rute yang mereka ambil ke surga Changxuan setelah meninggalkan kekaisaran Zhou Agung. Anak laki-laki saat itu penuh semangat dan percaya diri. Dia telah membawa serta gadis pendiam, penyendiri, dan makhluk kecil yang nakal dan licik dalam perjalanan yang indah dan mengasyikkan. Kini, anak laki-laki itu sudah tidak muda lagi. Setelah cobaan yang tak terhitung jumlahnya, praktisi tak dikenal itu telah menjadi ahli terkuat di seluruh surga. Namun, dia sekarang menjadi patung tanpa emosi, boneka kayu yang membiarkan dirinya dituntun perlahan oleh gadis itu. Hanya tuntun yang terlihat persis sama dalam wujud makhluk kecilnya, berguling-guling di depan sambil mencari jalan. Namun, saat mereka keluar dari perbatasan kekaisaran Zhou besar, Yao Yao melihat 3 sosok di depan, milik 2 wanita dan 1 pria. Itu adalah Su Yuwei, Wu Yao dan Zhao Mushen. Su Yuwei mengenakan gaun ungu, sosok langsingnya mirip anggrek mekar yang bergoyang lembut tertiup angin. Wu Yao mengenakan gaun merah mengalir seperti biasanya, kehadirannya heroik dan menusuk seperti mawar berduri. Zhao Mushen mengenakan pakaian hitam dan memiliki ekspresi yang rumit. Su Yuwei mendekat, menatap Zhou Yuan yang seperti boneka kayu saat kesedihan mendalam mengalir di matanya. Segera setelah itu, dia dengan lembut berkata, bolehkah aku mencoba berbicara dengannya? Yao Yao tidak keberatan. Dia menarik Zhou Yuan ke bawah naungan pohon terdekat dan mulai merapikan pakaiannya yang berantakan dengan penuh perhatian. Su Yuwei diam-diam memperhatikan dari samping. Dia tahu bahwa Yao Yao telah melakukan yang terbaik untuk menjaga Zhou Yuan. Meskipun dia tidak terlalu baik, itu masih merupakan transformasi drastis dibandingkan dengan sikapnya yang menyendiri dan acuh tak acuh dari sebelumnya. Setelah menenangkan Zhou Yuan, Yao Yao dengan sukarela menyingkir. Su Yuwei duduk di samping Zhou Yuan dan mulai berbicara dengan suara lembut, menceritakan pertemuan dan cerita yang pernah mereka bagikan, akhirnya mencurahkan perasaan yang telah dia pendam di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Matahari terbenam perlahan turun, menyinari daratan dengan sinar merah kehitamannya. Seorang wanita berbaju ungu diam-diam berbicara dengan seorang pria di bawah naungan pohon, sementara seorang wanita cantik berbaju putih menatap ke langit dalam diam di dekatnya. Wanita ketiga berbaju merah bersandar di batang pohon lain dengan tangan bersilang saat emosi tak dikenal muncul di mata Phoenix-nya. Lebih jauh lagi, seorang pria berbaju hitam dengan hati-hati menyeimbangkan dirinya dengan satu kaki sambil membiarkan makhluk kecil bernama Tuntun bermalas-malasan di atas kepalanya. Itu akan menjadi pemandangan yang indah, andai saja pria di bawah pohon itu bisa tersenyum mempesona seperti yang selalu dia lakukan di masa lalu. Ketika hanya sudut matahari terbenam yang terlihat di cakrawala, Su Yuwei akhirnya berdiri, membantu Zhou Yuan berdiri dalam prosesnya. Matanya merah, dipenuhi rasa menyalahkan diri sendiri dan kesedihan. Yao Yao berjalan mendekat dan dengan lembut berkata, jangan khawatir, aku akan membuatnya pulih. Sulit bagimu, Kak Yao Yao. Su Yuwei mengangguk. Yao Yao tidak mengatakan apapun lagi. Dia menarik tangan Zhou Yuan dan mulai berjalan perlahan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tuntun dengan enggan melompat dari kepala Zhao Mushen dan dengan sedih melanjutkan pekerjaan pengintaiannya. Su Yuwei memperhatikan pria, wanita, dan binatang itu pergi. Sungai tiba-tiba mengalir ke pipinya saat sinar matahari terakhir menyinari wajahnya. Wu Yao muncul di sampingnya dan berkata, kamu bisa mengikuti mereka.
Su Yuwei menggelengkan kepalanya sambil menyeka air matanya dan dengan lembut berkata, "Tidak, perjalanan ini milik mereka, aku tidak bisa ikut campur. Aku hanya ingin melihatnya pulih. Tidak ada hal lain yang penting." Wu Yao menghela nafas pelan. Lagi pula itu tidak menjadi masalah karena hari-hari terakhir seluruh surga akan segera tiba. Ketika semuanya hancur, tidak akan ada lagi hal-hal yang mengganggu dan rumit tersebut. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Su Yuwei, Yao Yao memimpin Zhou Yuan menyusuri jalan yang masih familiar, jalan yang dipenuhi dengan kenangan yang pernah mereka lalui bersama. Pemandangan indah terus-menerus terlintas jauh di dalam benak Yao Yao, masing-masing sejelas saat dia mengalaminya. Mereka segera tiba di kota reruntuhan Sein. Kota ini telah dibangun kembali, namun agak kacau karena kehancuran yang akan terjadi di seluruh surga. Karena itu, mereka hanya tinggal sebentar di tembok kota sebelum berangkat, menuju domain reruntuhan Sein. Disinilah Zhou Yuan bertemu dengan Patriark Chang Xuan dan memulai babak baru dalam hidupnya. Domain reruntuhan Sein ini telah menjadi lokasi kultivasi yang terkenal. Lagi pula, rumor bahwa tempat itu adalah tempat di mana penguasa surga Chang Xuan pernah memperoleh berkah yang besar sudah membuat banyak kebanggaan surga menyerbu secara membabi buta seperti bebek. Yao Yao langsung menuju ke area terdalam dari domain reruntuhan Sein, tempat pecahan Patriark Chang Xuan telah menghilang. Namun, tidak ada yang tersisa setelah bertahun-tahun, dan bahkan seseorang sekuat Yao Yao saat ini tidak dapat mengembalikan apa yang telah hilang. Karena itu, Yao Yao dan Zhou Yuan hanya tinggal 2 hari di gunung sebelum akhirnya berangkat lagi. Setelah berangkat dari domain reruntuhan Sein, mereka melanjutkan perjalanan menuju benua Sengsu. Namun, benua yang pernah menjadi jantung surga Changsuan telah hancur berkeping-keping dan dipisahkan ke berbagai lokasi. Yao Yao tidak mempermasalahkan masalah ini. Mereka melanjutkan perjalanan tanpa melewatkan satu pun lokasi yang pernah mereka kunjungi bertahun-tahun yang lalu. Waktu perlahan mengalir. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Selama 3 bulan ini, Yao Yao dan Zhou Yuan memastikan untuk mampir ke setiap tempat yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Namun, Zhou Yuan tetap seperti boneka mati, tidak menunjukkan reaksi terhadap semuanya. Setelah 3 bulan mengunjungi berbagai sudut surga Changsuan, Yao Yao dan Zhou Yuan akhirnya sampai di pintu masuk Sekte Changsuan. Gerbang utama Sekte Changsuan diam-diam berdiri di sana seperti sebelumnya. Batas perlindungan sekte yang sangat besar berkedip-kedip dengan sedikit aneh di belakangnya, memberikan rasa aman dan nyaman yang kuat. Saat Yao Yao menaiki tangga batu bersama Zhou Yuan, dia melihat beberapa sosok familiar di depan mereka. Itu adalah Zhuo Qiuqingyu, Li Chunjun, Lu Luo, Chu Qing, Li Qingchan dan yang lainnya. Beberapa kepala juga terlihat mengintip lebih jauh di sepanjang jalan pegunungan, diam-diam memperhatikan pasangan itu. Yao Yao tidak menyembunyikan gerakannya di surga Changsuan. Oleh karena itu, faksi surga Changsuan sangat menyadari rute mereka dan memastikan untuk selalu memperhatikan pasangan tersebut. Bagaimanapun, mereka adalah individu-individu yang paling berkuasa dan penting di seluruh surga yang setiap tindakannya dapat mempengaruhi seluruh surga. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh 4 penguasa utama kuil Omega. Yao Yao, Zhuo Qiuqingyu menubruk seperti anak panah dan memeluk Yao Yao erat-erat. Mata merah saat dia berkata, senang bertemu denganmu lagi. Yao Yao dengan lembut memukul punggung Zhuo Qiuqingyu. Zhuo Qiuqingyu melepaskan Yao Yao dan melihat ke arah Zhou Yuan yang seperti boneka kayu dengan mata yang rumit. Dia belum pulih. Yao Yao dengan lembut menenangkan. Zhuo Qiuqingyu dengan sungguh-sungguh berkata, jangan khawatir, Zhou Yuan pasti akan menjadi lebih baik. Yao Yao tersenyum tipis sebelum menarik Zhou Yuan ke depan untuk menyapa Li Qingchan, Chu Qing dan yang lainnya. Lu Luo melesat ke depan Zhou Yuan, matanya yang besar semakin lebar saat dia bertanya, Zhou Yuan, aku Lu Luo. Apakah kamu benar-benar melupakanku? Namun, satu-satunya hal yang ada di mata kosong Zhou Yuan adalah pantulan wajah Lu Luo yang menggemaskan. Lu Luo dengan sedih menundukkan kepalanya. Burung kecil berwarna biru es di bahunya berkicau lembut di telinga untuk menghiburnya. Yang lain menghela nafas dalam hati. Li Qingchan memandang Yao Yao dan berkata, ini sangat berat bagimu, Yao Yao. Katakan saja jika ada sesuatu yang kamu perlukan di Sekte Changsuan. Chu Qing adalah master sekte baru kita. Chu Qing mengusap kepalanya yang botak dan berkilau dengan ekspresi sedih. Sejujurnya, saudara junior Zhou Yuan adalah pilihan paling cocok untuk master sekte. Jika dia pulih, aku akan bertanya padanya apakah dia bisa menyelamatkanku dari situasi buruk ini.
Aku ingin pergi ke gua tempat tinggal kami yang lama. Ada sedikit kenangan di mata Yao Yao. Chuking berkata, jangan khawatir, gua tempat tinggal itu selalu kosong dan kami memastikan untuk melarang siapapun masuk. Terima kasih. Yao Yao dengan penuh syukur mengangguk sebelum memimpin Zhou Yuan melintasi jalan pegunungan lagi, perlahan berjalan lebih jauh ke dalam sekte Changxuan. Chuking, Li Qingchan, Zhuo Qiuqingyu dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa lagi saat mereka diam-diam mengikuti dari kejauhan. Tatapan penuh hormat yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pasangan itu mendaki gunung. Tatapan ini milik murid-murid sekte Changxuan, banyak di antaranya masih baru. Wanita berbaju putih yang begitu cantik sehingga siapapun akan percaya bahwa dia adalah makhluk abadi yang turun ke alam fana seharusnya adalah dewa ketiga yang dirumorkan. Rumor tersebut tidak dibesar-besarkan. Penampilan dan auranya benar-benar diberkati oleh hal terbaik yang ditawarkan dunia, membuat segalanya tampak membosankan dan tidak berwarna jika dibandingkan. Para murid bersumpah bahwa mereka belum pernah melihat wanita secantik itu sebelumnya. Mereka sebelumnya merasa tetua Li Qingchan sudah berada di puncak kecantikan, tetapi melihat wanita ini hari ini secara paksa menaikkan standar kecantikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Pria jangkung di sampingnya jelas merupakan master surga Changxuan yang berasal dari sekte Changxuan, Zhou Yuan. Murid sekte Changxuan yang tak terhitung jumlahnya memandangnya sebagai idola mereka dan bahkan Zhou Yuan sendiri mungkin tidak tahu betapa dihormatinya dia di hati mereka. Lingkungan sekitar sangat sepi saat pria dan wanita itu berjalan di jalur pegunungan. Sosok demi sosok membungkuk hormat ketika pasangan itu lewat. Yao Yao tidak memperhatikan mereka saat dia perlahan berjalan di sepanjang jalan panjang bersama Zhou Yuan, melewati beberapa bangunan yang dikenalnya di pegunungan sampai sebuah gua tertentu muncul di ujung pandangannya. Tempat tinggal gua bukanlah yang terbesar atau yang paling tinggi peringkatnya di antara banyak tempat tinggal gua di sekte Changxuan. Namun, saat ini tempat itu adalah tempat paling istimewa di seluruh sekte dan banyak murid yang pernah mengunjunginya di masa lalu seperti peziarah yang sedang berziarah. Itu karena bertahun-tahun yang lalu, kakak laki-laki mereka Zhou Yuan pernah berkultivasi di sini sebelum dia menjadi master surga Changxuan. Dia adalah murid sekte yang paling berprestasi hingga saat ini. Faktanya, kekuatan Zhou Yuan telah melampaui pendiri mereka, Patriark Changxuan. Yao Yao menatap gua tempat tinggalnya saat kelembutan mengalir di matanya yang sebening kristal. Aura jauhnya yang biasa menghilang sepenuhnya, digantikan oleh kelembutan dan keindahan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tempat tinggal gua ini adalah tempat yang tak tergantikan bagi Zhou Yuan dan dia. Setelah meninggalkan kekaisaran Zhou Agung bertahun-tahun yang lalu, disinilah mereka tinggal bersama, saling mengandalkan dan mendukung. Itu adalah tempat yang berisi kenangan terindah mereka. Yao Yao perlahan memimpin Zhou Yuan menuju gua tempat tinggal sementara Chuking, Li Qingchan, Zhuo Qiuqingyu dan yang lainnya akhirnya berhenti. Mereka memahami bahwa dunia kecil ini adalah milik keduanya. Karena ini adalah perhentian perjalanan mereka, dia jelas melihatnya sebagai harapan terakhir mereka. Bahkan jika tempat ini tidak dapat membangunkan Zhou Yuan, kemungkinan besar tidak akan ada harapan tersisa bagi seluruh surga. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Yao Yao menarik Zhou Yuan saat mereka perlahan berjalan ke dalam gua dengan tuntun mengikuti di kakinya, segera menghilang ke dalam bayangannya. Semua orang menghela napas dalam-dalam. Semuanya akan bergantung pada takdir. Hal pertama yang menyambut mereka adalah jalan kecil berbatu yang sangat familiar yang menuju ke paviliun batu yang cantik. Ada juga aliran sungai kecil yang mengalir di dalam gua yang berkontribusi terhadap sejuknya lingkungan. Pencahayaannya luar biasa, sinar cahaya menembus banyak celah dan memandikan debu yang menari dalam cahaya halus. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan kecil berbatu, sebuah taman bunga segera memasuki mata mereka, ratusan bunga indah berlomba-lomba mencari perhatian di dalamnya. Setiap tunas ditanam sendiri oleh Yao Yao bertahun-tahun yang lalu. Bunga-bunga ini telah matang sejak lama selama bertahun-tahun, warnanya yang cerah memberikan suasana hidup pada bagian dalam gua. Yao Yao berdiri di depan taman, senyum tipis muncul di bibirnya saat dia diam-diam mengagumi bunga-bunga yang sudah matang. Segera setelah itu, dia membawa Zhou Yuan lebih jauh ke dalam gua. Mereka berjalan melewati paviliun lain sebelum langkah kakinya perlahan melambat dan lingkaran merah mulai menyebar di matanya. Tercermin di matanya yang jernih dan jernih adalah pohon bunga persik yang sedang mekar penuh. Kelopak bunga ditaburkan dengan lembut dari pohon, menghangatkan seluruh penghuni gua. Yao Yao dengan bingung menatap pohon bunga persik, menutupi mulutnya saat air mata mulai mengalir dari pipinya. Tahun itu,
Pohon itu juga sedang berbunga, bunganya yang segar dan cerah terpancar bersama cinta di pipi si cantik. Pada saat ini, Yao Yao benar-benar berharap semuanya hanyalah mimpi yang dia alami saat bersandar pada Zhou Yuan di bawah pohon bunga persik. Dia tidak menginginkan kekuasaan atau dipuja dan dihormati oleh dunia. Satu-satunya harapannya adalah hidup damai bersama Zhou Yuan. Namun, dia juga mengerti bahwa ini tidak mungkin. Dia dengan lembut menyeka air matanya dan membawa Zhou Yuan ke bawah pohon bunga persik, di mana tanahnya ditutupi kelopak bunga. Tidak ada yang tahu berapa banyak kelopak bunga yang kembali ke tanah selama bertahun-tahun. Zhou Yuan, apakah kamu masih ingat? Kamu membuatkan alkohol untukku yang akhirnya aku beri nama anggur Taoyao. Guci terakhir dikuburkan di sini, di bawah pohon ini. Saat itu, aku percaya bahwa aku akan menjadi orang yang meminum sebotol anggur ini di masa depan dan tidak pernah membayangkan bahwa sebuah jari ramping menunjuk ke tanah, menyebabkan tanah terbelah. Dia segera melihat kendi anggur yang tertutup tanah diam-diam tergeletak di tanah. Yao Yao dengan hati-hati mengangkat kendi itu, tidak menyadari adanya tanah dan kotoran. Dia menatap kendi anggur Taoyao, kelembutan dalam senyumannya lebih memabukkan daripada alkohol manapun di dunia ini. Guci itu juga terpantul di mata kosong Zhou Yuan saat tubuhnya yang seperti boneka kayu tampak sedikit bergetar. Yao Yao sepertinya memperhatikannya. Dia menatap mata Zhou Yuan dengan tulus dan tersenyum, mau mencoba. Semburat merah yang memikat muncul di wajah Yao Yao yang cerah, matanya yang jernih seperti danau terlihat bergelombang saat dia perlahan menggigit bibirnya. Dalam sekejap, gaun putihnya mulai berubah menjadi merah terang dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Setelah beberapa detik, sebuah mahkota Phoenix dan mantel mawar juga muncul di tubuhnya, menjadikannya begitu cantik sehingga tak mungkin ada di kenyataan. Dia menunjuk pada Zhou Yuan, dan pakaiannya juga mulai berubah menjadi merah terang seperti saat pernikahan indah yang pernah mereka lakukan. Yao Yao duduk dengan posisi berlutut di atas tanah yang ditutupi oleh kelopak bunga, lalu juga menarik Zhou Yuan untuk duduk berhadapan dengan posisi yang sama. Dia dengan lembut membuka segel anggur, menyebabkan aroma yang meriah dan kaya menyebar. Aroma anggur yang akrab yang hampir terukir dalam tulangnya membuat senyum di bibirnya mekar, menjadikannya begitu memikat. Dia mengangkat botol dengan satu tangan, lehernya yang cerah dan ramping sedikit terangkat seperti seekor angsa yang elegan. Yao Yao meletakkan botol di bibirnya dan meneguk dengan berani. Anggur yang bening mengalir dari sudut bibirnya, membuat pakaiannya basah. Akhirnya, dia meletakkan botol dengan wajah yang memerah, mempesona yang tak pernah terlihat melebihi setiap gerakan godaan yang pernah dilakukan di dunia. Siapapun akan mabuk hanya dengan melihatnya. Yao Yao membungkuk dan menempatkan bibirnya yang dingin beraroma anggur ke bibir Zhou Yuan. Anggur mengalir melalui lidahnya dan masuk ke dalam mulutnya. Mata Zhou Yuan bergelombang dengan intensitas seolah-olah berjuang untuk melepaskan diri. Tangannya gemetar saat perlahan-lahan merangkul pinggangnya. Sudut bibir Yao Yao sedikit melengkung melihat reaksi Zhou Yuan, sebelum dia merespons dengan lebih banyak intensitas dan keganasan. Baru setelah waktu yang lama bibir mereka terpisah. Wajah Yao Yao memerah dengan cara yang memabukkan. Dia menatap cahaya redup yang mulai berkumpul di matanya dan tersenyum pelan. Dia mencabut jepit rambutnya, membuat rambut hitamnya jatuh seperti air terjun. Mahkota Phoenix dengan cepat mengikuti, jatuh dari kepalanya saat kelopak bunga di tanah terbawa angin, menyembunyikan sosoknya yang ramping dan anggun. Yao Yao menerjang ke arah Zhou Yuan. Gaun merahnya melorot dari bahunya, menampakkan kulit seputih giok saat dia berbisik lembut di telinganya, "Suamiku, sepertinya kita memiliki satu upacara terakhir yang harus diselesaikan dari hari pernikahan kita." Dia mendorongnya, kelopak bunga yang menari di sekitarnya secara bertahap berkumpul menjadi sebuah bola bunga persik yang menutupi sepasang kekasih itu sepenuhnya. Saat kelopak bunga berdansa, dua gelombang merah tak henti-hentinya menggulung dan bertaut bersama. Bahkan taman bunga yang indah sepertinya memudar menjadi latar belakang saat cinta meluap di tempat tinggal gua. Beberapa jarak dari situ, Tuntun menutup mata dengan telapak kakinya yang kecil dan segera melarikan diri dari tempat tinggal gua, dan berdiri di pintunya. Udara dipenuhi kelopak bunga yang menari-nari saat cahaya yang masuk melalui celah-celah itu berangsur-angsur berubah dari hangatnya sinar siang hari menjadi sejuknya cahaya bulan di malam hari, dengan lembut menyinari bola bunga persik di bawah pohon. Cahaya lembut perlahan menari di bola bunga saat Yao Yao dengan tenang berbaring di dada Zhou Yuan. Matanya tertutup rapat, tetapi dia bisa merasakan bahwa sisi keilahian dan kemanusiaan dalam tubuhnya tidak lagi bertentangan secara hebat.
Sisi kemanusiaan perlahan tapi pasti mendapatkan kembali kendali. Namun, saat keilahiannya ditekan, kekuatan ilahi di tubuh Zhou Yuan juga secara bertahap akan menghilang. Tubuhnya pada akhirnya tidak memiliki tulang dewa yang dapat menampung keilahian, dan tanpa wadah, secara alami ia akan mulai tersebar. Ketika Zhou Yuan benar-benar terbangun, kultivasinya akan kembali ke tahap Sein 3 teratai. Gaun merah setengah menutupi bahunya, mata Yao Yao juga terpejam saat dia mendengarkan detak jantung kuat Zhou Yuan. Dia ingin hidup di momen ini selamanya. Namun, itu hanya sementara. Setelah Dewa Suci menyelesaikan transformasinya, tidak ada seorang pun di seluruh surga yang mampu menghentikannya. Ketika saat itu tiba, dirinya sendiri, Zhou Yuan, Tuntun, semuanya akan hancur. Dia tidak takut mati, tetapi jika memungkinkan, dia berharap Zhou Yuan terus merasakan keindahan dunia ini. Dia menopang dirinya dan menatap wajah Zhou Yuan yang tertidur saat sedikit senyuman muncul di bibirnya. Namun, air mata mulai mengalir lagi. Dia segera berbaring dan menggigit dadanya dengan keras, meninggalkan bekas yang terlihat. Zhou Yuan, keilahianku telah diserap oleh Dewa Suci dan aku tidak bisa lagi mengalahkannya. Namun, kamu mungkin punya kesempatan. Kamu, mungkin satu-satunya yang bisa mengakhiri kekacauan ini dengan baik. Awalnya aku percaya aku bisa memegang tanganmu dan merangkul kehancuran bersama-sama, tapi dengan egois aku berubah pikiran, Zhou Yuan, aku tidak ingin kamu mati, aku ingin kamu hidup dan memiliki kehidupan yang baik. Kamu tidak bisa menjadi dewa sejati karena kamu tidak memiliki tulang dewa. Itulah mengapa, Zhou Yuan, izinkan aku menjadi tulang dewamu. Pandangan tegas muncul di matanya. Tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya ilahi yang membungkus erat pasangan itu. Yao Yao berangsur-angsur berubah menjadi titik cahaya menyilaukan yang perlahan masuk ke tubuh Zhou Yuan melalui bekas gigitan di dadanya. Sosok Yao Yao menjadi semakin redup. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut membelai pipi Zhou Yuan untuk terakhir kalinya saat senyuman paling indah dan mempesona muncul di wajahnya. Pada akhirnya, dia dengan lembut berkata, Zhou Yuan, Yao Yao tidak memiliki keinginan lain selain agar masa depanmu dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan. Detik berikutnya, tubuhnya hancur total menjadi titik cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Di luar gua tempat tinggal, Tuntun tiba-tiba membeku di tempatnya dan menatap kosong ke arah gua. Sepertinya dia menyadari sesuatu pada saat ini. Ia menerjang ke arah gua tetapi segera terlempar oleh dinding cahaya yang seharusnya tidak ada. Dalam ketidakberdayaannya, ia hanya bisa berulang kali menginjak tanah dengan keempat kakinya, menyebabkan tanah dan gunung bergetar. Pada akhirnya, ia mengeluarkan lolongan panjang ke arah langit yang sepertinya mengguncang seluruh dunia, lolongan yang hanya berisi rasa sakit dan kesedihan yang tak ada habisnya. Raungan binatang buas bergemuruh dari luar gua, mengguncang langit. Banyak orang di Sekte Changsuan yang terkejut, secara samar-samar mengalihkan pandangan mereka ke sumbernya. Chu Qing, Li Qingchan, Zhuo Qiu Qingyu dan yang lainnya muncul di udara dan melihat ke arah gua yang berdiam dengan kebingungan. Mereka bisa melihat Tuntun dalam wujud raksasanya melolong ke langit, lolongan penuh kesakitan dan kesedihan. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi mereka berfluktuasi dengan cepat. Mereka sengaja memberi ruang kepada Zhou Yuan dan Yao Yao setelah pasangan itu memasuki gua tempat tinggal dan tidak pernah menyangka akan terjadi kejadian setelah satu malam. Li Qingchan dengan cemas bertanya, haruskah kita pergi ke sana dan melihatnya? Chu Qing berpikir sebelum mengambil keputusan. Apapun yang terjadi di sana itu berada di luar jangkauan kita. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah menunggu dan menghentikan siapapun yang mendekati area ini. Sebagai ahli terkuat dari Sekte Changsuan, Chu Qing samar-samar bisa merasakan bahwa transformasi radikal yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang terjadi di dalam gua, sebuah transformasi yang jauh melampaui level mereka. Yang lain diam-diam mengangguk. Namun, mereka masih merasa tidak nyaman. Lagi pula, kesedihan dalam lolongan Tuntun terlalu jelas, pasti ada yang tidak beres di dalam gua tempat tinggalnya. Sayangnya, kekhawatiran tidak ada gunanya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu. Penantian ini berlangsung selama setengah tahun. Masa 6 bulan itu dipenuhi dengan teror dan penyiksaan seisi surga. Seiring berjalannya waktu, banyak penghuni seluruh surga mulai merasakan secara samar-samar tekanan yang tidak menyenangkan dan menakutkan perlahan menyebar dari suatu tempat di luar seluruh surga. Itu berasal dari lokasi Dewa Suci. Kekuatannya jelas lebih mengerikan dari sebelumnya. Oleh karena itu, tekanannya sudah mulai turun sebelum transformasinya selesai.
Hal ini tidak diragukan lagi meningkatkan kekhawatiran dan keputusasaan di seluruh surga. Perasaan tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu ajalnya tidak diragukan lagi merupakan cerminan yang tidak dikonfirmasi. Banyak yang tidak mampu mengatasi rasa takut yang terus-menerus dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup mereka. Untuk sementara waktu, seluruh surga dipenuhi zombie dan keputusasaan. Sekte Changsuan. Sekte ini telah menjadi fokus dari seluruh surga. Bahkan 4 penguasa utama telah meninggalkan kuil Omega dan bertempat tinggal di sini. Banyak ahli Sein terus berdatangan satu demi satu, arai pemain yang begitu besar membuat popularitas Sekte Changsuan tak tertandingi untuk sementara waktu. Dipimpin oleh 4 penguasa utama, Jin Luo, Chang Yuan, Dilong dan Qi Ji, banyak ahli yang duduk diam di pegunungan di sekitar gua tempat tinggal. Menghadapi mereka yang berdiam diri dengan kegelisahan, kekhawatiran dan ketakutan saat mereka melihat ke arah gua yang tersegel oleh kekuatan mengerikan yang tak terlihat. Tuntun dengan lesu terbaring di luar gua tempat tinggalnya, masih seperti patung, tampak sangat sedih. Sepertinya ada kekuatan yang sangat menakutkan muncul di dalam, kekuatan yang bahkan lebih kuat dari dewa ketiga di masa jayanya. Mata Jin Luo mengandung sedikit kecemasan dan harapan. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam gua, kekuatan yang berputar di dalam membuat mereka merasakan kebahagiaan seperti melihat oasis di padang pasir. Tapi Dewa Suci juga semakin kuat. Chang Yuan menghela nafas. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, tekanan ilahi yang menyebar bahkan membuat para ahli Sein teratai tiga seperti mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Sein utama Qi Ji berkata, bagaimanapun, ini adalah situasi terburuk yang mungkin terjadi, aku dengan senang hati akan mengambil variabel tambahan apapun. Yang lain mengangguk setuju. Setelah transformasi Dewa Suci selesai, seluruh surga akan segera menghadapi kehancurannya. Mereka saat ini tidak mempunyai jawaban atau tindakan apapun terhadap Dewa Suci. Oleh karena itu, kekuatan yang muncul di dalam gua mungkin menjadi harapan terakhir mereka. Tatapan memprihatinkan demi tatapan dilemparkan ke gua yang tinggal lagi ketika para ahli Sein diam-diam menunggu saat kebenaran misteri ini akan terungkap. Waktu terus mengalir saat mereka menunggu. 1 bulan lagi berlalu. Jauh dari surga, telur kristal dewa raksasa diam-diam berdiri di tengah kegelapan saat jutaan sinar cahaya dewa berdenyut darinya. Tekanan ilahi dari telur raksasa itu telah menyebar ke setiap sudut dunia Tianyuan. Agak jauh dari situ, para ahli ras suci-suci berlutut dalam pemujaan sambil diam-diam menunggu dewa tertinggi mereka menyelesaikan transformasinya. Hal ini berlanjut hingga saat tertentu. Apa yang terdengar seperti gumaman misterius tiba-tiba terdengar. Meski lembut, namun menyebar ke seluruh dunia Tianyuan dalam sekejap. Ras suci dan penghuni seluruh surga mendengar suara misterius yang mengandung tekanan dan nada yang tak terlukiskan. Namun, ketika ras suci mendengar suara ini, mereka dipenuhi dengan ekstasi yang tak ada habisnya saat mereka bersujud dengan penuh semangat. Di sisi lain, teror yang hebat muncul di hati para penghuni surga. Mereka merasa seolah-olah akan menjadi gila, menyebabkan banyak orang menjerit dan berguling-guling di tanah. Taimi dan para ahli suci ras suci lainnya dengan gembira melihat ke arah asal mula suara misterius itu. Mereka tahu bahwa itu adalah tanda bahwa transformasi Dewa Suci akan segera selesai. Kami menyambut Dewa kami. Mereka membungkuk dengan penuh pengabdian. Cahaya ilahi yang menyilaukan dari telur raksasa itu secara bertahap mulai menghilang. Setelah sekian lama, semua cahaya kembali sepenuhnya ke telur saat retakan perlahan mulai muncul dan tumbuh. Oh! Gumaman pelan terdengar dari dalam telur. Itu dengan cepat mulai runtuh, memperlihatkan sosok di dalamnya. Sosok itu telah menarik seluruh cahaya sucinya, tidak membiarkan satu pun cahaya itu bocor. Tubuhnya tampak seperti ciptaan paling sempurna, mengalir dengan kekuatan tertinggi. Setengah dari rambut hitam asli Dewa Suci telah berubah menjadi putih. Demikian pula, mata hitam di antara penanda kini juga setengah hitam dan putih seperti simbol yin yang, membuatnya tampak sangat misterius. Cahaya ilahi mengalir di kulitnya, sepertinya mengandung semua misteri dunia ini. Sekilas saja akan membuat roh siapapun terasa seperti hancur berkeping-keping. Makhluk yang tidak bisa dilihat secara langsung atau tidak dihormati. Ini adalah dewa. Meskipun masih ada satu langkah yang memisahkan kekuatanku saat ini dari naga leluhur, rencanaku selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Dewa Suci merasakan kekuatan suci yang sangat besar menyebar di dalam tubuhnya. Kekuatannya berada pada level yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dia jelas sangat puas dengan hasil ini. Selanjutnya,
Dia hanya perlu menghancurkan seluruh penghuni surga dan menghancurkan mereka untuk mendapatkan kembali sisa kekuatan terakhir naga leluhur. Hanya dengan begitu dia akan menjadi dewa tingkat pertama dunia Tianyuan yang sebenarnya. Dia terkekeh pelan saat matanya yang tak berdasar memandang ke arah seluruh surga. Biarkan kehancuran seluruh surga dimulai. Tekanan ilahi mengirim seluruh surga seperti penjara ketika dunia bereaksi terhadap pemikiran Dewa Suci untuk menghancurkan seluruh surga. Genesis Ki mulai bergerak dengan gelisah. Yang membuat para penghuni surga merasa ngeri, mereka menyadari bahwa mereka telah terpisah dari Genesis Ki di sekitarnya, dan kehilangan koneksi di dekatnya. Bahkan para ahli Sein dari seluruh surga menemukan bahwa kekuatan Sein mereka terus-menerus diukur abis. Di Sekte Changsuan, ekspresi banyak ahli Sein berubah drastis, wajah mereka berubah kaget karena teror. Salah satu ahli Sein mengeluh dengan ekspresi jelek, Dewa Suci telah menyelesaikan transformasinya. Kekuatannya seperti itu, dia jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Meskipun Dewa Suci sudah menjadi eksistensi yang sangat menakutkan bagi mereka sebelumnya, ia belum mencapai tingkat mana ia dapat mempengaruhi kendali para ahli surga atas Genesis Ki bahkan tanpa auranya. Jin Luo, Chang Yuan, Dilong dan Qi Ji saling berpandangan, melihat kepahitan di mata satu sama lain. Kekuatan seperti itu bisa membuat siapapun menjadi gila karena putus asa. Dewa Suci akan segera turun, Sein utama Jin Luo menghela nafas dalam-dalam. Meski jaraknya sangat jauh, melintasinya hanya memerlukan waktu sesaat untuk keberadaan seperti Dewa Suci. Ketika dia akhirnya turun ke seluruh surga, mereka semua akan segera menghadapi kehancuran. Chang Yuan dan yang lainnya melihat ke arah gua tempat tinggal, mata mereka berkilauan dengan secercah harapan terakhir. Gua itu menyimpan harapan terakhir seluruh surga. Penghuni surga yang ketakutan dan panik tidak perlu menunggu lama. Mereka bisa merasakan tekanan ilahi yang tak terlukiskan secara bertahap mendekati dari jauh. Makhluk hidup yang tak terhitung banyaknya mengangkat kepala mereka. Wajah raksasa yang melampaui pandangan seseorang muncul di luar langit dan dengan acuh tak acuh mengamati seluruh surga. Banyak orang gemetar tak terkendali di bawahnya, roh mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Apakah kalian sudah siap? Suara acuh tak acuh menyebar dari luar langit, menggelegar di setiap sudut dunia seperti guntur. Para ahli Sein dari seluruh surga segera menyadari dengan ngeri bahwa Genesis Ki di seluruh surga dengan cepat menghilang. Setelah beberapa detik, seluruh surga menjadi mirip dengan dunia biasa tanpa Genesis Ki. Perubahan ini membuat para penghuni surga ketakutan. Mereka sudah terbiasa dengan kehadiran Genesis Ki dan itulah sumber kekuatan mereka. Hilangnya Genesis Ki tidak diragukan lagi sama dengan putusnya akar mereka. Banyak orang menangis karena putus asa. Tawa terdengar di luar langit, segera diikuti oleh gumaman yang aneh dan misterius. Kata-kata yang tidak diketahui turun seperti kutukan, menyebar ke telinga setiap individu. Saat gumaman seperti kutukan menyebar, para penghuni surga menjerit ngeri karena Genesis Ki di tubuh mereka mulai melahap mereka dari dalam. Genesis Ki yang telah mereka kultivasikan dengan susah payah selama bertahun-tahun tampaknya berubah menjadi belatung yang tak terhitung jumlahnya yang mulai menggerogoti isi perut mereka. Di Sekte Changsuan, banyak murid yang menggeliat kesakitan. Alis banyak ahli domain hukum dan Sein terjalin erat saat mereka berusaha sekuat tenaga untuk menahan Genesis Ki yang memberontak. Namun, upaya mereka secara bertahap kehilangan efektivitasnya seiring dengan semakin intensifnya gumaman misterius itu. Ketidakberdayaan melanda mereka. Apakah ini kekuatan Dewa Suci? Dengan mudah mengubah Genesis Ki mereka melawan mereka. Aliran Ki berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul dari daratan, mengalir menuju langit. Setiap aliran mewakili esensi penghuni surga dan Genesis Ki yang dilahap. Itu adalah pemandangan yang sangat tragis. Wajah Jin Luo, Chang Yuan dan para penguasa utama lainnya dipenuhi dengan kesedihan saat mereka mengangkat kepala untuk menonton. Meskipun generasi yang tak terhitung banyaknya telah berjuang keras selama bertahun-tahun, apakah seluruh surga pada akhirnya masih tidak dapat menghindari nasib mereka untuk dihapuskan oleh Dewa Suci? Sementara para penghuni surga melolong putus asa, suara sesuatu yang bertabrakan dengan kuali kuno tiba-tiba terdengar di seluruh negeri, menyebar ke seluruh surga. Suara itu sepertinya mengandung kekuatan magis yang menghancurkan gumaman misterius dari Dewa Suci. Pada saat yang sama, aliran Ki berwarna merah darah yang semula naik tiba-tiba berhenti dan berbalik arah, kembali ke tubuh masing-masing. Tubuh yang awalnya layu tiba-tiba mulai menumbuhkan kembali dagingnya saat pemiliknya dengan bingung membuka mata. Penghuni seluruh surga menjadi bingung, tidak dapat memahami apa yang telah terjadi.
Oh, suara yang nampaknya terkejut terdengar dari luar langit. Di Sekte Changxuan, ekspresi Chang Yuan, Jin Luo, dan penguasa utama lainnya berubah saat tatapan mereka tiba-tiba beralih ke gua tempat tinggal tertentu. Cahaya ilahi yang menyebar dari gua telah sepenuhnya surut. Mereka menatap pintu masuk ketika suara samar langkah kaki terdengar dari lorong yang gelap. Beberapa saat kemudian, sesosok tubuh keluar dari bayang-bayang. Bahkan angin pun tidak berani bertiup saat ini. Tatapan Chang Yuan, Jin Luo dan yang lainnya berhenti pada sosok itu. Apakah itu? Zhou Yuan. Wajah sosok itu terlalu familiar. Itu adalah Zhou Yuan, tapi dia tampaknya telah mengalami transformasi yang luar biasa. Aura yang dia keluarkan membuat Chang Yuan dan yang lainnya merasa seperti semut yang menatap galaksi. Setiap nafas yang dia hirup sepertinya mampu mempengaruhi hidup atau mati mereka. Rambut hitam Zhou Yuan tersebar di belakangnya, matanya yang dalam dan tak terukur bahkan mampu mengguncang jiwa seseorang. Rune menutupi kulitnya, sepertinya mengandung rahasia paling kuno di dunia. Ketika dia berjalan keluar dari bayang-bayang dan muncul di hadapan semua orang, Genesis Ki tiba-tiba muncul sekali lagi dan membungkuk seperti rakyat yang membungkuk kepada raja mereka. Jin Luo, Chang Yuan dan yang lainnya menyadari bahwa Genesis Ki di tubuh mereka telah sepenuhnya tunduk kepada Zhou Yuan. Itu benar-benar sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. Semua orang menahan nafas saat mereka diam-diam menatap sosok itu. Ekspresi Zhou Yuan tenang. Ketika dia sampai di sisi Tuntun, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menenangkan sisiknya. Tuntun memandang ke arah Zhou Yuan dan merintih sedih. Tangan Zhou Yuan yang lain ada di dada. Dia bisa merasakan sesuatu jauh di dalam dagingnya yang belum pernah ada sebelumnya. Objek inilah yang menjadikannya utuh dan sempurna. Itu adalah tulang dewa, tulang yang mengubah Yao Yao menjadi dirinya. Dia bahkan bisa dengan jelas merasakan untaian terakhir aura Yao Yao mengalir di dalam dagingnya, menyatu selamanya dengannya. Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam, menolak membiarkan air mata jatuh. Pada akhirnya, dia berkata, Tuntun, percayalah. Aku pasti akan membawa Yao Yao kembali. Dia mengalihkan pandangannya ke arah wajah raksasa di luar langit saat niat membunuh sedingin es yang tak ada habisnya muncul di matanya seperti tsunami. Suhu seluruh daratan turun drastis. Namun, aku akan menangani hal ini terlebih dahulu. Di bawah tatapan tak terhitung jumlahnya, Zhou Yuan berjalan maju. Ruang angkasa beriak di sekelilingnya dan bola cahaya ilahi yang menyilaukan membubung ke udara, membawa harapan terakhir seluruh surga saat ia menerobos langit. Saat mereka menyaksikan, Chang Yuan, Jin Luo dan yang lainnya tahu bahwa pertempuran terakhir untuk menentukan nasib seluruh surga akhirnya telah tiba. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a